Ya. Baik, karena saat ini sudah menunjukkan pukul 3.00, saatnya acara dimulai, dan saatnya saya menyerahkan acara ini kepada MC kita, MC terbaik kita, yaitu Mbak Delta Gonzales. Ya. Kepada Mbak Delta Gonzales, saya silakan. Selamat datang di acara launching tribungorontalo.com dan Talkshow Nasional dengan tema Program Digitalisasi dan Potensi Desa Wisata Provinsi Gorontalo. Terima kasih pada narasumber, tamu undangan, dan partisipan yang sudah hadir di ruang virtual ini. Kita akan jadi saksi lahirnya tribungorontalo.com yang merupakan portal ke-62 dari Tribun Network. Mari kita sambut pembawa acara kita, Delta Gonzales. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo, selamat siang. Saya ucapkan selamat bergabung dalam acara launching tribungorontalo.com dan Talkshow Nasional dengan tema Program Digitalisasi dan Potensi Desa Wisata Provinsi Gorontalo. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, tapi dengan berpantun. Pergi ke Gorontalo untuk bernostalgia. Nonton konser penyanyinya Syahrini. Saya Delta Gonzales sangat berbahagia dapat menjadi MC dalam acara ini. Nanti saya tidak sendiri karena nanti saya akan mengundang News Director Tribun Network Bapak Feby Mahendra Putra yang akan menjadi moderator di talkshow nanti. Baik hadirin, izinkan saya untuk menyapa tamu undangan yang terhormat Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia Johnny Girat Plate yang akan menjadi keynote speaker. Yang kedua, Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Budi Aris Setiadi, Direktur Utama Telkom Ririk Andriansyah, Gubernur Gorontalo Rusli Habibi. Saya juga mengucapkan selamat datang untuk tokoh perempuan Gorontalo yang juga anggota DPR RI Ida Syahidah, Wali Kota Gorontalo Marten Taha, Bupati Gorontalo Nelson Pemalingo, Bupati Bone Bolango Hamim Pou, PLT Bupati Gorontalo Utara Tarik Modanggu. Selamat datang pula Bupati Boalemo Anas Yusuf, Bupati Pohuwato Syaipul Buinga, Ketua HIPMI Gorontalo Iskandar Ciko Uno, dan tokoh perempuan muda sekaligus Ketua Asosiasi Kopi Indonesia Gorontalo Vera Ferial. Selain itu saya juga akan menyapa di antara jajaran pimpinan Tribun Network yang telah hadir, yang terhormat CEO Tribun Network Bapak Dahlan Dahi, News Director Tribun Network Bapak Feby Mahendra Putra, Commercial Director Tribun Network Bapak Hadrianus Cipiantoro, dan Komisaris Tribun Network Bapak Sentrianto, serta yang kami hormati pula para pemimpin redaksi, General Manager Bisnis, News, Production, Online Manager Tribun Network seluruh Indonesia yang hadir. Saat ini ada 61 jaringan Tribun Network yang sudah berdiri dan tribungorontalo.com adalah yang ke-62. Serta tak lupa Bapak dan Ibu partisipan yang hadir di ruang virtual ini yang juga akan menjadi saksi lahirnya tribungorontalo.com. Baik, acara ini tak mungkin terselenggara tanpa dukungan penuh dari para sponsor. Untuk itu kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sponsor kami, Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Gorontalo, Dinas Kominfo Kota Gorontalo, Dinas Kominfo Kabupaten Bone Bolango, Universitas Terbuka Gorontalo, Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Gorontalo, PLN Unit Pelaksana Pelayan Pelanggan Gorontalo, JNE Cabang Utama Gorontalo, Maxim Transportasi Online Wilayah Gorontalo, M3 Galeri dan M3 Mebel, Aston Gorontalo Hotel and Villas, Amaris Hotel Gorontalo, dan Toko Buku Gramedia Gorontalo. Hadirin, acara ini disiarkan langsung atau live oleh jaringan Tribun Network seluruh Indonesia. Anda juga bisa menyaksikan kembali siaran ulang acara ini di Facebook dan YouTube tribungorontalo.com, tribunnews.com, dan seluruh channel Facebook dan akun YouTube jaringan Tribun Network. Saya minta tepuk tangannya yang paling meriah, tapi secara virtual.
Baik, sebelum kita memulai seluruh rangkaian acara, mari kita sama-sama membangkitkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya tentunya dengan sikap sempurna. Baik, terima kasih. Hadirin, mari kita melanjutkan jalannya acara dan sekarang ini saya sudah terhubung dengan rekan-rekan jurnalis Tribun Gorontalo.com yang akan melakukan live report dari 3 lokasi di Gorontalo. Untuk rekan pertama, silakan Husnul Puhi yang akan live dari wisata Bubohu, Desa Bongo, Kabupaten Gorontalo. Halo Husnul. Ya, mikrofonnya bisa diaktifkan terlebih dahulu agar pemirsa bisa mendengarkan suara Anda. Baik, ya, terima kasih Delta Gonzales. Halo Tribuners, saya Husnul Puhi, jurnalis Tribun Gorontalo.com, melaporkan secara langsung di Desa Wisata Bubohu, Bongo. Desa ini berada di pesisir utara Teluk Tomini, di Desa Bongo, Kecamatan Batu Daa Pantai, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Desa Bongo berjarak 39 km dari Bandara Jalaluddin Gorontalo dan jarak dari pusat kota Gorontalo berjarak 8,2 km. Menuju ke tempat wisata ini, Tribuners, tidak terlalu susah karena jalannya sudah teraspal. Di desa ini memiliki jumlah penduduk sekitar 2010 jiwa. Mayoritas penduduknya bekerja sebagai nelayan, pedagang, dan petani. Desa ini pun pada tahun 2021 meraih juara 2 pada ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia. Taman Wisata Bubohu dijadikan objek wisata dengan diawali peran almarhum Yosef Tahir Ma'ruf, salah satu warga Desa Bongo. Desa Bongo memiliki 3 destinasi wisata, yaitu Taman Wisata Bubohu, Masjid Kubah Mas, dan Pantai Dulangga. Jarak antara ketiga destinasi ini rata sekitar 500 meter, sedangkan ke Masjid Kubah Mas sekitar 2 km. Dan wisatawan mayoritas adalah domestik dari Gorontalo, daerah sekitar, dan provinsi lain. Oke, Tribuners, saya Husnul Puhi, demikian yang bisa saya sampaikan. Kembali ke rekan Delta Gonzales di studio. Baik, terima kasih rekan Husnul Puhi. Sekarang kita lanjutkan untuk live report kedua. Saya persilakan untuk Fajri Akijab yang akan live report dari Desa Lamahu, Bone Bolango. Halo Fajri. Baik, sepertinya kita belum terhubung dengan rekan Fajri. Kita lanjut langsung ke live report yang ketiga. Silakan untuk Risman Taharudin yang akan live report dari Taman Lapangan Taruna Remaja Kota Gorontalo. Silakan Risman. Iya, terima kasih Delta Gonzales.
Ya. Halo Risman. Ya, halo Delta Gonzales. Terima kasih. Silakan laporannya. Sabar. Aduh, Jo. Hujan, Jo. Baik, yang sedang Anda saksikan ini adalah Taman Lapangan Taruna Remaja yang berada di Gorontalo. Dan kalau saya lihat Taman Lapangan Taruna Remaja ini memiliki sisi historis yang sangat tinggi. Bisa Anda simak. Dan sepertinya rekan Risman Taharudin sedang sedikit ada gangguan koneksi dari tempatnya untuk Ya, halo Delta Risman. Gonzales. Ya, silakan. Terima kasih. Ya, pastikan mikrofon Anda aktif, Risman Taharudin. Baik, sepertinya kita terputus kembali dengan rekan Risman Taharudin. Baik, sekarang kita akan melanjutkan ke acara sesi berikutnya. Selamat kembali bertugas kembali untuk rekan-rekan jurnalis Gorontalo. Baik, terima kasih hadirin. Sebelum acara ini kita lanjutkan, mari kita simak satu pemutaran video berikut ini. Fleksibel inovasi serta bermutu tinggi, UT Gorontalo menjadi solusi. Raih banyak prestasi serta berteknologi, bersama kita mandiri. Dulu itu DUT Gorontalo. Hadirin, Tribun Network ini merupakan jaringan media massa terbesar di Indonesia yang merupakan bagian dari Kompas Gramedia. Sebelum bermetamorfosa menjadi Tribun Network, jaringan Tribun dikenal dengan nama Pers Daerah yang melakukan ekspansi bisnis surat kabar di seluruh Indonesia. Dan di tahun 2010 lalu, Tribun Network mulai membangun jaringan news portal online secara terus-menerus. Dan setiap harinya, jaringan news portal Tribun Network dibaca hingga 23 juta page views per harinya, menjadikan Tribun Network sebagai news portal nomor 1 di Indonesia. Dan jargon yang diusung adalah Tribun Network, mata lokal menjangkau Indonesia. Dan sudah menjadi cita-cita bagi Tribun Network untuk hadir secara penuh di Gorontalo. Untuk itulah kemudian Tribun Network meluncurkan portal tribungorontalo.com sebagai news portal ke-62. Saya persilakan kepada CEO Tribun Network Bapak Dahlan Dahi untuk berkenan memberikan sambutan sekaligus meluncurkan tribungorontalo.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gubernur yang kami hormati, para bupati, wali kota yang menghadiri acara ini, para pembicara, Pak Menteri, Bapak dan Ibu hadirin sekalian. Terima kasih sudah datang menandai peluncuran tribungorontalo.com. Kami selalu bangga setiap kali kami meluncurkan cabang baru kami di setiap kota. Ini yang ke-62 di seluruh Indonesia. Dan saya ke Gorontalo melihat kota itu bagus, sekolah banyak, lembaga pendidikan yang tampak menonjol, dinamika masyarakat terlihat bagus, dan kami ingin menjadi bagian dari pertumbuhan Gorontalo untuk Indonesia. Gorontalo untuk masyarakat Gorontalo dan Gorontalo untuk masyarakat Indonesia. Kami ingin menjadi media yang tumbuh bersama-sama dengan masyarakat, menjadi sumber informasi yang terpercaya, memberi inspirasi. Tapi yang paling penting, menjadi media yang membawa perspektif Gorontalo, yang membawa suara Gorontalo ke panggung Indonesia. Kami senang bahwa kami bisa merekrut wartawan Gorontalo, dan semoga bisa bersama-sama Tribun Network menjadi ujung tombak bagi usaha kita meningkatkan kualitas sumber daya wartawan di setiap daerah. Demikian,
Saya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini meluncurkan tribungorontalo.com. Mata lokal menjangkau Indonesia. Gunung menjunjung daratan. Inilah gambaran topografi, wilayah dan budaya Gorontalo. Kota tua ini terbentuk sebelum koloni penjajah Eropa ekspansi ke Nusantara. Posisinya di Teluk Tomini. Ini adalah teluk terdalam di Indonesia. Posisi yang strategis, tepat di mulut perlintasan Lautan Teduh antara Samudra Pasifik di utara dan Samudra Indonesia di selatan. Tomini adalah teluk bertelurnya tuna terbaik di dunia. Teluk Tomini adalah salah satu terminal persinggahan kapal pedagang rempah Nusantara, sutra dari Cina, dan porselin dari Eropa. Jauh sebelum tatanan pemerintahan federasi dan demokrasi di barat terbentuk, 17 Raja Linula di Gorontalo sudah berdamai, berserikat, dan membagi kewenangan kenegaraan. Jargon kesetaraan, Huidu Lo Huntu Datahu. Terakat kesepakatan ini hingga kini dikenal dengan Limolo Pohala. Adat bersendi syarat, budaya dan hukum, syarat bersendi Quran. Itulah mengapa Gorontalo juga dikenal dengan julukan Bumi Serambi Madinah. Memiliki luas wilayah lebih dari 11.000 km persegi dengan jumlah penduduk lebih dari 1 juta jiwa. Daerah ini tergolong provinsi muda. Meski begitu, Gorontalo mengalami perkembangan yang begitu pesat. Dibekali dengan kekayaan alam yang melimpah, mulai dari hasil pertanian hingga keindahan bawah lautnya. Tidak hanya itu, provinsi ini juga dikaruniai kawasan konservasi seperti Suaka Marga Satwa Nantu dan juga Taman Nasional Bogani Nani Wartabone yang memiliki satwa endemik burung maleo, anoa, dan babi rusa. Menjadi daya tarik para wisatawan baik dalam negeri maupun mancanegara. Menemani perkembangan Gorontalo di masa depan, tribungorontalo.com hadir sebagai penyambung komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Tribungorontalo.com bertekad memberikan informasi yang sehat, berimbang, dan kritik yang bersifat membangun. Tribungorontalo.com ingin berpartisipasi dalam setiap perkembangan Provinsi Gorontalo di era digital seperti sekarang ini. Tribungorontalo.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Rusli Habibi, Gubernur Gorontalo, mengucapkan selamat atas peluncuran tribungorontalo.com. Semoga menjadi media yang akan mempublikasi potensi yang ada di Gorontalo di tingkat nasional dan terus mengabarkan kabar baik dari Gorontalo. Tribungorontalo.com, mata lokal menjangkau seluruh Indonesia. Saya Martin Taha, Wali Kota Gorontalo. Saya Nelson Pomalingo, Bupati Gorontalo. Saya Saipul Mbuyinga, Bupati Kabupaten Pohuwato. Saya Anas Yusuf, Bupati Bualemo. Saya Hamimpo, Bupati Wonosobo. Saya Torik Modanggu, Wakil Bupati Gorontalo Utara. Mengucapkan selamat atas peluncuran portal Tribun Gorontalo. Selamat atas peluncuran portal tribungorontalo.com. Selamat dan sukses atas peluncuran tribungorontalo.com. Mengucapkan selamat atas launching virtual tribungorontalo.com. Selamat peluncuran portal tribungorontalo.com. Semoga portal Tribun Gorontalo dapat memberikan informasi yang terbaik, memberikan informasi yang jujur, mencerdaskan,
informasi yang berkualitas untuk masyarakat Gorontalo. Semoga media ini akan mengembangkan dan mencerahkan masyarakat Gorontalo. Sebagai jejaring besar media di tanah air, tribungorontalo.com bisa membantu mengangkat potensi dan kekuatan daerah. Bisa lebih memberikan pencerahan dan edukasi kepada masyarakat, khususnya di Provinsi Gorontalo. Dan memberikan informasi akurat di seluruh Sentaro Gorontalo. Oleh karena itu, kami mendukung sepenuhnya pengembangan media tribungorontalo.com di Gorontalo. Tribun Gorontalo, Tribun Gorontalo, Mata lokal, Mata lokal, mata lokal, mata lokal yang menjangkau menjangkau Indonesia. Ya, selamat atas diluncurkannya tribungorontalo.com. Kami akan menyatu bersama masyarakat Gorontalo, memberi warna dan bahu-membahu untuk merebut sukses di pentas nasional. Dan tentunya siap bersinergi dengan semua pihak, menyajikan konten online dan digital yang tentunya berimbang dan bermutu tinggi. Sekali lagi selamat atas diluncurkannya tribungorontalo.com dan boleh tepuk tangan secara virtual yang paling meriah. Baik hadirin, demi kelancaran acara dan doa pengharapan yang terbaik untuk tribungorontalo.com, mari kita bersama-sama untuk memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya persilakan Ketua Majelis Ulama Indonesia Wilayah Provinsi Gorontalo, Bapak Haji Abdurrahman Bahmid, untuk memimpin jalannya doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para hadirin sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat berkah yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kita haturkan kepada Rasul mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Salah satu hal yang perlu kita syukuri adalah kehadiran media nasional Tribun News di Gorontalo. Ini adalah sebuah langkah maju bagi Gorontalo insya Allah, dan mudah-mudahan kehadiran media nasional di Gorontalo akan memberikan kontribusi positif secara umum untuk Indonesia dan tentu secara lebih khusus untuk Gorontalo yang kita cintai sama-sama. Kita berharap media nasional ini bisa membawa informasi-informasi tentang Gorontalo, bukan hanya tentang informasinya, tapi juga budayanya, juga terkait dengan kearifan lokal Gorontalo. Dan mudah-mudahan harapan kita ini bisa didengar oleh Allah, dan untuk itu mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan doa ini kita mulai dengan sama-sama kita membacakan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina syaqiyan wa la mahruma. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami pada hari ini sebagai pertemuan yang Engkau rahmati. Taburi kami dengan rahmat-Mu, naungi kami dengan rahmat-Mu. Jauhkan kami dari perpecahan, jauhkan kami dari sengketa, jauhkan kami dari konflik, jauhkan kami dari maksiat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk, taufik, hidayah dalam setiap keputusan yang kami ambil, dalam setiap langkah-langkah hidup kami.
Jangan jadikan hawa nafsu, syahwat kami sebagai pengendali dalam kebijakan-kebijakan kami, dalam langkah-langkah hidup kami. Selalu bimbing kami ya Rabb. Jadikanlah Gorontalo ini sebagai daerah yang bermartabat, daerah yang berbudaya, daerah yang berperadaban, daerah yang beriman dan dipenuhi dengan ketakwaan. Taburi Indonesia, negeri yang kami cintai ini dengan rahmat-Mu. Jauhkanlah perpecahan dari daerah dan negeri ini ya Rabb. Berikanlah kami pemimpin-pemimpin yang Engkau ridhai, pemimpin-pemimpin yang bisa memberikan keadilan kepada kami, pemimpin-pemimpin yang bisa menebar kasih sayang, pemimpin-pemimpin yang menyayangi kami dan takut kepadamu. Ya Rabb, bimbing media dan para wartawan kami ke arah yang Engkau ridhai, ke arah yang Engkau cintai. Jauhkan mereka dari penyimpangan, jauhkan mereka dari apa-apa yang Engkau tidak senangi ya Rabb. Berikan kepada kami media yang selalu menyebar kebaikan, yang selalu menyebar kedamaian, dan selalu menyebar kebenaran. Sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya El Nino Mohid. Saya wartawan dan juga sekarang sedang menjabat sebagai anggota DPR RI. Saya ingin menyambut dan mengucapkan selamat kepada tribungorontalo.com. Mudah-mudahan dengan portal berita yang baru ini, Gorontalo mendapatkan suplai berita-berita yang semakin baik, semakin benar tentu saja, dan semakin bermanfaat. Saya Syahida Rupiah, anggota DPR RI Komisi 8 Dapil Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat atas peluncuran portal tribungorontalo.com. Semoga menjadi media yang independen, jujur, dan berpihak pada publik. Saya Brigadir Jenderal TNI Amrin Ibrahim, Komandan Korem 133 Naniwartabone Gorontalo, mengucapkan selamat atas launching tribungorontalo.com. Semoga tribungorontalo.com akan menjadi media yang mampu memberikan informasi yang positif, edukatif, serta menjadi partner bagi pembangunan di Provinsi Gorontalo. Tribun Gorontalo, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya, Edward Wolok, Rektor Universitas Negeri Gorontalo, mengucapkan selamat atas peluncuran portal tribungorontalo.com. Semoga dengan peluncuran portal ini akan semakin menambah dan meningkatkan kontribusi Tribun Gorontalo dalam hal kualitas pemberitaan buat masyarakat umum. Selamat buat Tribun Gorontalo, mata lokal menjangkau Indonesia. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, acara peluncuran portal tribungorontalo.com telah berjalan dengan baik. Dan selanjutnya hadirin, mari kita masuk pada acara talk show nasional, akan dipandu oleh moderator kita, News Director Tribun Network, Bapak Feby Mahendra Putra. Inilah talk show nasional dengan tema Program Digitalisasi dan Potensi Desa Wisata Provinsi Gorontalo. Pembicara kita hari ini, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Budi Ari Setiadi, Gubernur Gorontalo Rusli Habibi, Direktur Utama Telkom Indonesia Riri Adriansyah, anggota DPR RI yang juga tokoh perempuan Gorontalo Ida Syahida, Wali Kota Gorontalo Martin Taha, Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo, Bupati Bone Bolango Hamin Pou, PLT Bupati Gorontalo Utara
Tarik Modagu. Bupati Boalemo, Anas Yusuf. Bupati Pohuwato, Saipul Buinga. Ketua HIPMI Provinsi Gorontalo, Iskandar Ciko Uno. Tokoh perempuan muda Gorontalo yang juga Ketua ASKI Gorontalo, Vera Ferial. Talkshow nasional ini akan dimoderatori langsung oleh Direktur Pemberitaan Tribun Network, Feby Mahendra Putra. Saya akan menyapa secara langsung Bapak Feby Mahendra Putra. Apa kabar Pak Feby? Baik, Mbak Delta Gonzales, luar biasa. Kita kesempatan sore hari ini, kita semua moga-moga dalam kondisi sehat seperti kita berdua, Mbak. Ngomong-ngomong kita pakai baju merah ya ini. Oh iya, ini kompak ini, semangat. Ya. Merah itu berani, tandanya Tribun Gorontalo berani menyajikan informasi yang berkualitas untuk Gorontalo dan untuk Indonesia. Betul. Pak Feby, sebelum memandu jalannya talk show, boleh dong kita dipandu untuk berfoto bersama di sini dengan para hadirin ya. Betul, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang hadir di ruang virtual kita kali ini. Ini momen bersejarah, oleh karena itu saya memohon kesediaan Bapak Ibu, saudara-saudara semua untuk menghidupkan, mengaktifkan kameranya ya, supaya kita dapat foto bersama, dan saya hitung mundur dari angka 5 ya. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, kita berfoto. Nah, layer berikutnya kita akan hitung 1, 2, 3, 4, 5. Dan satu kali lagi. Baik, satu lagi. 3, 4, dan 5. Ya. Iya. 3 layer ya. Iya. Oke, Pak Feby, tapi saya kepo. Tadi kenapa hitungan yang terakhir duanya nggak diikutkan? Iya, betul. Sengaja tidak ada duanya karena memang Mbak Delta Gonzales, MC kita kali ini memang tidak ada duanya. Dan saya usulkan Mbak Delta ini namanya diubah jadi Dila karena beliau masih jomblo. Kenapa jadi Dila? Harus ada yang mulai dilamar. Jadi, supaya tidak lagi menjadi jomblo. Begitu Pak Delta. Lalu apa kita hari ini? Ya, saya aminkan semua doa dari Pak Feby ya. Baik. Biasa. Dan hadirin, saya juga akan menginfokan bahwa akan ada door prize, yakni 2 buah voucher menginap di Aston Hotel Gorontalo dan 2 voucher menginap di Amaris Hotel Gorontalo yang akan diundi pada akhir acara ini. Caranya cukup dengan registrasi data Anda pada link di kolom chat untuk peserta undangan Zoom atau link di kolom deskripsi yang terdapat di akun YouTube Tribun Gorontalo. Dan para peserta yang sudah melakukan registrasi juga akan mendapatkan fasilitas gratis berupa sertifikat digital. Baik, Pak Feby, tanpa berlama-lama saya langsung serahkan jalannya acara talk show kepada Pak Feby Mahendra Putra. Oke, sebelum kita lanjutkan acara kita, maka kita saksikan tayangan yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Abu Bakar Bahmid, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat atas peluncuran portal Tribun Gorontalo.com. Kita berharap dengan adanya satu media nasional yang hadir di Gorontalo, insya Allah akan menghadirkan berita-berita yang lebih berimbang, berita-berita yang lebih positif, berita-berita yang lebih membangun untuk konteks Gorontalo dan konteks Indonesia. Tribun Gorontalo, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya AKBP Joko Sulistiono, SH SKMH Kapolres Pohuwato, mengucapkan selamat atas peluncuran portal Tribun Gorontalo.com. Semoga memberikan informasi yang jujur, mencerdaskan dan terpercaya. Tribun Gorontalo, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Kapolres Gorontalo Kota AKBP Suleranto mengucapkan selamat atas peluncuran Tribun Gorontalo.com. Semoga menjadi media yang terus memberitakan kebenaran, menangkal hoax. Tribun Gorontalo, mata lokal menjangkau Indonesia. Baik, sebelum kita lanjutkan acara kita untuk talkshow dan webinar, saya ingin menyampaikan sejumlah pantun untuk acara ini supaya
suasananya lebih hangat. Beli baskom untuk tempat kelengkeng, tidur nyenyak memeluk bantal. Tribungorontalo.com bukan portal kaleng-kaleng, siap bawa Gorontalo ke kancah nasional. Macam-macam lauknya ikan mujair, sungai jernih indah berbatu. Tribungorontalo.com baru saja lahir, tak lama lagi akan jadi portal berita nomor 1. Belanja kain batik ke kota Solo, kain batik dipakai ke kondangan. Cakep nian desa wisata di Gorontalo, bikin para pelancong menjadi ketagihan. Para hadirin sekalian, beberapa waktu yang lalu kita mendapat berita duka dari Gorontalo. Seorang pemimpin hebat, ramah dan disenangi masyarakat yang sudah pergi lebih dulu mendahului kita. Beliau adalah Bapak almarhum Indra Yasin, Bupati Gorontalo Utara. Untuk itu, saya dengan sangat mohon kita bisa meluangkan waktu sejenak, menundukkan kepala, mendoakan almarhum agar senantiasa dapat diterima di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa kita mulai. Berdoa selesai. Hadirin sekalian, sebelum kita mulai talkshow nasional kita dengan tema digitalisasi dan potensi daerah wisata Provinsi Gorontalo, mari kita sejenak saksikan tayangan berikut sebuah wisata ini bagi masyarakat. Dan untuk tidak memperpanjang waktu, saya ingin menyapa Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, yaitu Bapak Budi Ari. Assalamualaikum Pak Budi Ari Setiadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, salam sehat. Luar biasa Pak Budi. Terima kasih banyak atas kehadirannya bersama-sama dengan kita di launching tribungorontalo.com. Pak Budi, kepada kita semua Pak Budi tentu bisa cerita Pak, apa yang kementerian Bapak pimpin ini support buat desa-desa wisata Pak, terutama di Gorontalo, dan terutama sekali supaya desa wisata kita di Gorontalo ini Pak bisa disosialisasikan, bisa dijual, bisa kemudian berpromosi kemana-mana lewat digital, ya, infrastruktur langit. Tentu di sini BUMDes juga ikut berperan tentu Pak Budi. Silakan Pak Budi, barangkali bisa menyampaikan kepada kita semua apa yang menjadi concern buat kementerian Bapak untuk melahirkan desa wisata yang nanti pada akhirnya akan meningkatkan ekonomi rakyat. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan serta salam sehat buat kita semua. Yang saya hormati Pak Joni Plate, Menteri Kominfo, Pak Ririk Ardiansah, Dirut Telkom, Pak Rusli Habibie, Gubernur Gorontalo, Pak Martin Ataha, Wali Kota Gorontalo, Bu Ida Saidah, tokoh perempuan dan juga anggota DPR RI, juga Pak Nelson Pomalinggo, Bupati Gorontalo, Pak Tarik Modanggu, Wakil Bupati Gorontalo Utara, Pak Anas Yusuf, Bupati Bualemo, Pak Hamim Pou, Bupati Bone Bolanggo, Pak Saiful Am Buingga, Bupati Pohuwato, Pak Iskandar Ciko Uno, Ketua HIPMI Provinsi Gorontalo, Ibu Vera Ferial, Ketua ASKI, serta Bapak Ibu Saudara sekalian peserta acara di sore hari ini yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Gorontalo termasuk provinsi yang memiliki potensi yang luar biasa, karena saya di tahun 2020 kalau nggak salah pernah berkunjung ke sana, ke beberapa desa di Gorontalo, melihat alam yang indah, pertanian, dan saya yakin Gorontalo akan bisa menjadi daerah yang maju di masa-masa yang akan datang. Saya ke desa-desa makan ini dengan Pak Nelson dan Bu Sekda, makan rahang tuna. Jadi pesan saya di Gorontalo luar biasa. Jadi Pak Nelson bilang ke saya, kalau di Jawa makan nasi dengan ikan, kalau di Gorontalo makan ikan dengan nasi. Jadi lauk pauknya ikan. Jadi bukannya
bukannya nasinya hanya lauk pauk kalau di Gorontalo, beda dengan di masyarakat di Pulau Jawa. Bapak Ibu saudara sekalian, jadi tema kita di hari ini adalah digitalisasi dan potensi desa wisata Provinsi Gorontalo. Sesuai dengan program nasional kita ini, ada 5 hal yang sangat penting yang harus diwujudkan dan dilaksanakan di level desa, kabupaten, dan provinsi. Ini program nasional kita ini ada 5 yang semuanya mencakup ke dalam pelaksanaannya harus kita bisa eksekusi bahkan di level desa. Yang pertama adalah kemiskinan ekstrim. Angka Badan Pusat Statistik, kemiskinan ekstrim Indonesia saat ini di level 14%. Nah, jadi kita punya tugas bersama untuk bagaimana kita cepat mengentaskan masyarakat dari kemiskinan. Yang kedua adalah stunting. Memang sangat memprihatinkan, angka stunting kita masih sangat tinggi di level 27%. Dan memang terbanyak ada di desa-desa. Yang ketiga, program besar nasional ini adalah soal ketahanan pangan. Dan ketahanan pangan intinya adalah bagaimana produktivitas desa, produktivitas daerah-daerah pertanian ini bisa memproduksi lebih banyak, lebih produktif, sehingga bisa memberikan sumbangsi penting bagi ketahanan pangan nasional. Jadi kita jangan berbicara soal konsumsi saja, tapi juga bagaimana aspek produksinya, terutama produksi tanaman pangan. Dan Gorontalo dengan sentra jagungnya, saya berharap terus meningkat dari hari ke hari. Jadi 3 itu tadi, kemiskinan ekstrim, stunting, dan ketahanan pangan. Dan yang keempat ini untuk desa adalah korporatisasi ekonomi desa atau dalam kurung BUMDes. Bagaimana masyarakat desa khususnya bisa mengaktifkan kembali BUMDes-BUMDesnya sehingga bisa menjadi lokomotif pergerakan ekonomi di masyarakat desa. Dan yang terakhir, yang kelima, ini juga penting dan ini ada hubungannya dengan dengan acara hari ini adalah desa digital. Jadi bagaimana digitalisasi ini juga mewujudkan desa digital di seluruh Indonesia. Kominfo sudah ditugaskan untuk memenuhi akses internet untuk seluruh desa yang belum memiliki akses internet, dan kita juga berharap di masa-masa ke depan ini desa memiliki kekuatan dalam ekosistem digital yang makin hari makin ke depan makin masif. Saya selalu bertanya ke banyak kepala desa yang berjumpa dengan saya dan juga Pak Bupati, Gubernur, ukuran desa digital nggak usah rumit-rumit. Yang pertama, berapa banyak desa sudah memiliki website desa. Nah, menurut data kami di Kementerian Desa, saya udah cek, ternyata data desa yang memiliki website desa baru 21.000 dari 74.961 desa. Masih sangat jauh. Itu pun dari 21.000 desa yang sudah memiliki website desa, itu pun masih sangat sedikit yang terupdate atau diupdate data-datanya. Karena apa? Karena data desa itu penting untuk diupdate. Selanjutnya, inilah yang menjadi bagian dari tugas kita semua, bagaimana digitalisasi dan potensi desa wisata di Provinsi Gorontalo ini masih bisa mengemuka, bisa dimunculkan dan dipromosikan ke seluruh Indonesia dan masyarakat dunia. Karena bicara soal digitalisasi kan kita bicara soal keniscayaan dari gerak sejarah masyarakat di seluruh dunia. Kebetulan di tahun ini, di 2022, Indonesia menjadi tuan rumah atau menjadi pemimpin dari G20. Nah, di G20 ini ada 3 isu besar. Yang pertama adalah ekosistem digital, kedua green economy, dan yang ketiga adalah keuangan inklusif. Nah, kembali lagi ke program tadi, ada namanya ekosistem digital. Nah, saya selalu menekankan ini karena percepatan ini harus kita wujudkan. Ekosistem digital itu mengisyaratkan bahwa masyarakat desa harus menjadi subjek. Sehingga masyarakat desa harus memiliki akses atau kemampuan dalam
literasi digital. Nah, ini digitalisasi dan potensi desa wisata Provinsi Gorontalo ini harus kita tumbuhkan, terutama bagaimana menggerakkan anak-anak muda, potensi anak-anak muda di seluruh desa, khususnya di Provinsi Gorontalo ini, untuk bergerak bersama-sama memajukan desa. Karena terminologinya, paradigmanya bukan Indonesia yang memajukan desa atau Indonesia yang membangun desa, tetapi desalah yang membangun Indonesia, desalah yang memajukan Indonesia. Kami harapkan peran serta seluruh pihak, khususnya pemerintahan provinsi, kabupaten, dan seluruh pemangku kepentingan di desa untuk terus sama-sama bekerja sama, bergotong royong untuk memajukan desa. Karena saya sudah melihat sendiri dengan mata saya, kepala saya sendiri, bahwa Gorontalo ini memiliki potensi yang luar biasa. Jadi sayang sekali kalau nggak maju, sayang sekali kalau nggak dikenal oleh seluruh masyarakat Indonesia dan juga dunia. Potensi yang luar biasa. Kita saya ingatkan lagi tadi, di Agustus tahun 2020, saya ke Gorontalo, ada beberapa desa di sana, termasuk ada ikan paus dan apa nama desanya. Desa, coba dicek dulu nama desanya apa waktu itu. Jadi banyak hal yang menurut saya bisa menjadi daya tarik bagi wisatawan, khususnya wisatawan mancanegara dan domestik. Saya ingin mengingatkan juga dalam implementasi strategi implementasi desa digital, seluruh pihak harus bisa bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, dengan pihak ketiga, lembaga internasional dan sebagainya. Tadi sudah ada jaringan internet, jaringan wifi yang berkecepatan tinggi dan bisa diakses dengan baik yang sudah dikerjakan oleh Kominfo. Terus tersedia jaringan komoditas desa yang meningkat, yang bisa dipromosikan. Informasi kondisi sosial dan ekonomi desa dapat diakses publik. Tadi itu fungsi dari desa, website desa tadi. Terus yang kelima adalah tersedia data statistik setiap desa setiap tahun dengan aplikasi statistik dan petugas statistik di desa. Nanti kita akan bantu dari Kementerian Desa untuk mengimplementasikan ini ke seluruh desa di seluruh Indonesia. Jadi rasio penerimaan perpajakan terhadap PDBC desa itu dengan digitalisasi itu trennya meningkat 12% per tahun. Jadi pembentukan, pengembangan, revitalisasi desa, BUMDes-nya, penyediaan listrik desa, ini semua prioritas penggunaan dana desa. Selanjutnya saya ingin menyampaikan tentang pengembangan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi pengembangan, pengelolaan, dan pengintegrasian sistem administrasi keuangan dan aset desa dengan aplikasi digital yang disediakan oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Di tahun 2035, Bill Gates, pendiri Microsoft, sudah memprediksi bahwa dunia akan cashless di tahun 2035. Bisa mungkin lebih cepat dari itu. Karena itulah kita juga sebagai negara dan masyarakat Indonesia harus siap manakala transaksi keuangan digital dan elektronik makin masif dan makin tinggi. Menurut data OJK yang saya dapat, literasi keuangan di Indonesia baru 79%. Dan kita berharap di tahun-tahun ke depan kita harus terus menggerakkan sehingga seluruh warga Indonesia bisa memiliki akses keuangan. Jadi konsep keuangan inklusif ini artinya seluruh warga masyarakat bisa mengakses institusi keuangan, baik itu bank, asuransi, dan sebagainya. Pengembangan dan pengelolaan dan pengintegrasian sistem informasi desa yang berbasis aplikasi digital sudah disediakan oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Dan juga pengembangan keterbukaan informasi pembangunan desa berbasis aplikasi digital. Pengadaan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital meliputi tower, jaringan internet, pengadaan komputer, smartphone, dan biaya berlangganan internet. Selanjutnya adalah kegiatan pengembangan, pengelolaan, dan pengintegrasian teknologi informasi dan komunikasi yang sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa. Saya bersama teman-teman di Kementerian Desa sudah merumuskan bagaimana definisi desa digital sebagai smart village. Smart village atau desa cerdas adalah desa yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat melalui pemanfaatan teknologi dalam berbagai aspek pembangunan desa. Jadi yang pertama adalah desa yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Yang kedua, melalui pemanfaatan teknologi, dan yang ketiga, dalam berbagai aspek pembangunan desa.
Jadi mulai kita pasal 77, 78 Undang-Undang Desa tentang tujuan pembangunan desa, metodenya, dan aspek pembangunan desa yang meliputi pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Jadi target dan tujuan desa digital atau smart village adalah langkah pertama bagaimana masyarakat cerdas. Persaingan kapasitas dalam keterampilan digital, budaya digital, etika digital, dan keamanan digital. Atau dalam bahasa yang lebih sederhana, literasi digital. Bagaimana masyarakat menggunakan teknologi digital ini sebaik-baiknya. Langkah kedua adalah ekonomi yang cerdas, smart ekonomi dalam pengembangan perdagangan digital, e-commerce, bagi BUMDesa dan BUMDes bersama, dan UMKM, penerapan Internet of Things atau IoT untuk menambah nilai ekonomi usaha warga desa. Berikutnya adalah tata kelola yang cerdas, di mana peningkatan kualitas interaksi pemerintah desa dan masyarakat dengan pemanfaatan teknologi digital. Selanjutnya, mobilitas cerdas, jadi pengembangan jaringan infrastruktur digital di level desa. Lingkungan cerdas, pengembangan teknologi untuk pengelolaan dan proteksi lingkungan dan mitigasi bencana. Yang terakhir adalah goal atau final condition adalah kehidupan yang lebih cerdas. Pemanfaatan teknologi untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan memperkuat kohesi kepada teman-teman untuk bagaimana setiap desa memiliki website desa. Karena itu yang pertama kali. Website desa menjadi hal yang sangat penting bagi kita bicara tentang digitalisasi desa. Kata kuncinya untuk diukur dengan gampang adalah bagaimana setiap desa di Indonesia memiliki website desa yang dinamis, bukan website desa yang 2 tahun sekali datanya baru diupdate. Gitu. Karena itulah perlu pelatihan-pelatihan, perlu terus pengembangan kapasitas sehingga di masa-masa depan kehidupan teknologi digitalisasi ini bisa memberikan dampak dan nilai tambah bagi kemajuan masyarakat, dan intinya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Saya pikir itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, terima kasih. Saya mengharapkan mudah-mudahan di acara digitalisasi dan potensi desa wisata Provinsi Gorontalo ini dan launching tribungorontalo.com, kita mengharapkan bahwa kemajuan masyarakat desa bisa terwujud di waktu-waktu yang di masa depan. Dan semua itu memerlukan kerja keras, kerjasama pentahelix di antara kita semua, yang melibatkan kampus, media massa, swasta, pemerintahan, dan seluruh stakeholder masyarakat untuk bersama membangun desa dan menggerakkan dan mewujudkan potensi desa wisata di Provinsi Gorontalo. Terima kasih, mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Santi Santi Om. Baik Pak Wamen, terima kasih atas penjelasannya tadi. Pak Wamen, boleh dong saya tanya. Pak Wamen, ya, apa kira-kira yang menjadi crucial point terkait dengan pengelolaan desa-desa wisata Pak Wamen? Sebagai orang awam, saya sering melihat bahwa titik lemahnya adalah pada manajemen sampah. Sehingga kemudian ini alam yang indah, tetapi karena manajemen sampahnya kurang bagus, sehingga kemudian wisatawan agak malas datang. Atau Pak Wamen punya catatan tersendiri Pak, terutama di Gorontalo, bagaimana kita bisa meningkatkan desa wisata, baik secara digital maupun non-digital Pak. Silakan Pak. Jadi desa wisata itu selalu mengisyaratkan 3 hal. Yang pertama adalah kreativitas, visi, dan keinginan untuk mengembangkan desa digital. Dan komponennya selalu anak muda. Maka karena saya bukan menganggap bahwa orang tua nggak kreatif, bukan. Tapi selalu kreativitas itu muncul dari anak muda. Saya ke beberapa desa yang desa wisatanya luar biasa maju dan mampu memberikan sumbangan bagi PADES, pendapatan asli desa, itu semua pengelolanya anak muda.
Jadi peran anak muda, D3, peran anak muda, SDM yang kreatif, dan juga yang paling penting adalah partisipasi warga desa. Jadi 3 itu komponennya. Ada pembangunan desa wisata tidak mungkin berjalan dengan baik tanpa adanya partisipasi warga desa. Jadi pembangunan partisipatoris ini wajib dilakukan manakala kita ingin memajukan desa wisata. Soal sampah tadi itu kan juga bagian dari partisipasi warga desa. Karena selama warga desa menyadari pentingnya desa wisata bagi desanya, saya yakin dengan kesadaran seluruh warga desa mampu atau berkeinginan untuk menjaga kebersihan desa. Begitu, Mas. Ya, terima kasih Pak Wamen. Ini satu lagi Pak Wamen. Pak Wamen, satu masalah di kita adalah soal infrastruktur, baik infrastruktur langit maupun infrastruktur jalan menuju lokasi itu. Nah, apakah ini juga pengelola desa BUMDes itu bisa Pak memanfaatkan dana desa untuk memperbaiki infrastruktur jalan Pak? Bisa, itu semua dimungkinkan oleh Permen Desa dan seluruh regulasi yang kita buat, termasuk desa digital. Makanya soal website desa, itu kan sudah ada dalam Permen Desa bahwa diperbolehkan untuk mendukung desa digital. Nah, kita jangan ngomong yang tinggi-tinggi desa digital, desanya punya website dulu nggak? Gitu. Jadi kita ngomong desa digital, desanya nggak punya website, bagaimana mau ngomong desa digital? Itu loh. Karena itu menurut saya, seruan saya ke seluruh pemangku kepentingan, seluruh masyarakat desa, ayo seluruh warga desa, seluruh pemerintah desa membuat website desa. Nah, karena setelah website desa ini kita bisa integrasikan ke seluruh Indonesia, termasuk Pak Bupati pasti lebih gampang kontrolnya kalau semua desa di kabupaten. Misalnya kabupaten A punya 200 desa, kalau desanya sudah punya semua website desa kan memantau data perkembangan masyarakat kan jauh lebih gampang. Karena di situ ada demografinya, ada data desa, potensi desa dan sebagainya. Sehingga dalam mengambil kebijakan, perencanaan pembangunan dan lain sebagainya ini jauh lebih solid gitu loh datanya. Nggak tebak-tebak buah manggis, oh ini begini, dia feeling, kan nggak bisa. Kita percaya bahwa pembangunan masa depan harus berbasis data. Jadi ketika kita ngomong kemiskinan ekstrim, saya tanya, setiap saya ke desa, saya tanya, jumlah penduduk miskin desa kamu berapa? Karena nasional 27% loh. 14%, sorry, kemiskinan ekstrim. Di desa lebih tinggi. Nah, karena itulah kebijakan untuk BLT dana desa diperuntukkan untuk keluarga yang kurang mampu. Ini kan penting untuk supaya bisa melindungi seluruh warga desa dalam skema jaring pengaman sosial kita. Begitu loh, Mas. Ya. Terima kasih Pak Wamen. Pak Wamen, kami berharap Pak Wamen masih bisa bertahan sebentar di ruang virtual karena nanti pasti akan banyak pertanyaan atau dialog dari para kepala daerah atau pemangku kepentingan di daerah terkait dengan bagaimana kita memanfaatkan dana desa, termasuk bagaimana untuk membuat website yang Pak Wamen tadi sebutkan. Itu website murah kok, banyak yang bikin udah ada template-nya. Iya. Nggak mahal itu, kalau nggak salah cuma 5 atau 10 juta lah. Iya. Satu website desa murah sekali, anggaran dana desa bisa kok pakai. Bisa ya Pak ya. Bisa. Oke. Dan murah itu bikinnya, karena udah ada template. Murah sekali. Ya, terima kasih. Kita akan geser sebentar ke Pak Sultan Rusdi. Beliau adalah Asisten 2 Sekretariat Pemerintah Provinsi Gorontalo. Apakah Pak Sultan Rusdi bersama dengan kita saat ini? Pak Sultan? Ya, siap Pak Febi, sudah hadir saya Pak. Ya, terima kasih Pak Sultan. Tadi mengelaborasi apa yang disebutkan oleh Pak Wamen. Bisa dijelaskan Pak bagaimana pemerintah Provinsi Gorontalo membantu desa-desa terutama di dalam mempersiapkan website dan juga mengelola desa-desa wisata yang ada di wilayah Provinsi Gorontalo Pak, supaya pendapatan desa itu bisa meningkat. Kami persilakan Pak Sultan Rusdi. Ya, terima kasih Pak Febi. Yang kami hormati Bapak Menteri Wakil Menteri Desa Pembangunan Tertinggal dan Transmigrasi Pak Budi Ari. Oh ya, yang kami hormati Bapak Wakil Menteri PDT dan Transmigrasi Bapak Budi Ari. Yang kami hormati Ibu Ida Saida Rusli Habibi selaku anggota Komisi 8. Yang kami hormati Direktur Telkom Wilayah 7. Yang kami hormati Bupati
para bupati, wali kota se-Provinsi Gorontalo yang mohon maaf tidak dapat kami sebut satu persatu, terkait dengan peran daripada Provinsi Gorontalo dalam rangka untuk digitalisasi atau desa wisata ini. Kita sebenarnya sudah ibaratnya melakukan semacam model pentahelix, Pak. Ya. Pentahelix ini melibatkan mulai dari pemerintah provinsi yang merupakan sinergi dari tiga OPD di lingkup pemerintah provinsi, Dinas Pariwisata, kemudian Dinas Kominfo-nya Provinsi Gorontalo, maupun Dinas PMD-nya Provinsi Gorontalo gitu. Dan juga tentunya dengan unsur pentahelix, jadi ada 5 unsur, mulai dari pihak swasta yang akan membangun infrastruktur atau menginvestasikan modalnya dalam pengembangan desa wisata, juga melibatkan para milenial, kemudian juga para media-media gitu kan, untuk memberitakan atau memperluas lah, mengenalkan kepada masyarakat, kemudian juga unsur-unsur akademisi gitu. Ini yang poin penting yang program kita ke depan untuk mengembangkan atau meningkatkan desa wisata ini gitu. Khususnya di Provinsi Gorontalo memang ada keterbatasan di kita gitu. Ya. Belum semua desa terjangkau oleh jaringan internet gitu. Jadi masih banyak yang blank spot ya Pak ya? Banyak sekali. Inilah dua tahun terakhir kita selalu aktif mengusulkan kepada Kementerian Komunikasi, Kominfo melalui BLU-nya Kominfo, Bakti, dan itu sudah terrealisasi usulan daripada untuk penambahan BTS gitu. Kami gencar sekali untuk mengusulkan khususnya di daerah 3T yang tertinggal dan terjauh itu kan. Itu ya. Salah satu syaratnya. Sebenarnya potensi kita untuk memunculkan atau membangun desa wisata sangat besar sekali gitu. Banyak sekali desa-desa yang berpotensi untuk khususnya untuk dikembangkan menjadi desa wisata. Ya terbukti tadi kan ada desa kita untuk religius kita mendapatkan anugerah dari Menteri Pariwisata kan tentang yang dapat peringkat atau dapat penghargaan untuk desa wisata tadi gitu. Ini jadi role model gitu. Ini jadi role model bagi kita untuk kedepannya sehingga muncul lagi desa-desa wisata yang bisa diandalkan kedepannya untuk mengembangkan pariwisata dalam rangka untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Gorontalo dan sekaligus berdampak kepada pengurangan kemiskinan di Provinsi Gorontalo. Oke, itu Pak Dewi. Pak, bisa dijelaskan juga Pak Sultan Rudi, apakah pemerintah provinsi juga membantu Pak akses jalan menuju lokasi wisata itu Pak? Ya, ada beberapa. Kita memang program kita adalah salah satunya adalah menyediakan infrastruktur sebenarnya. Ya. Khususnya dari beberapa desa atau tempat wisata di Provinsi Gorontalo, setiap tahunnya rutin Pak. Ya. Rutin kita alokasikan anggaran baik melalui dana alokasi khusus maupun dana melalui APBD kita kan, untuk pengembangan infrastruktur di lokasi-lokasi, walaupun sebenarnya ini tanggung jawabnya pemerintah kabupaten kota gitu kan. Kami melakukan intervensi. Ada melakukan intervensi membangun fasilitas-fasilitas di lokasi-lokasi wisata gitu desa. Ya. Nah, ini dikelola bekerjasama dengan Pokja desa wisata atau Pokdarwis gitu. Malah tahun lalu kita alokasikan dari anggaran pinjaman dalam rangka pemulihan ekonomi daerah malah. Ada beberapa lokasi yang kita bangun kelengkapan untuk fasilitas daripada wisata, antara lain untuk tempat-tempat kulinernya, kemudian juga untuk toilet,
Ya, banyak yang kita bangun kemarin melalui APBD 2021 maupun daripada pinjaman dalam rangka pemulihan ekonomi nasional serta dana alokasi khusus gitu. Mungkin itu Pak Febi. Ya, Pak Sultan Rusdi, satu pertanyaan lagi. Apakah yang menjadi catatan pemerintah provinsi yang harus diperhatikan oleh para pengelola lokasi wisata itu, Pak? Apa yang perlu diperhatikan, yang perlu diperbaiki apa dari para pengelola, baik yang dilakukan BUMDes maupun pihak yang lain, Pak? Ya, ini konsep pariwisata yang berkelanjutan yang perlu kita tanamkan kepada mereka gitu. Ya. Jadi lokasi-lokasi wisata, bagaimana kedatangan daripada wisatawan itu bukan hanya satu kali gitu kan? Ya. Hanya satu kali, kita harapkan tentunya mereka berkali-kali berkunjung kepada ke Gorontalo dalam rangka untuk wisata gitu. Ini yang perlu kita konsep kedepannya yang perlu kita. Itulah potensi atau dengan model pentahelik tadi sebenarnya Pak. Ya. Dengan melibatkan beberapa unsur tadi, kolaborasi dan sinergi gitu. Ini yang perlu jadi perhatian karena sinergi di antara satu Pemda aja, misalnya antara pemerintah provinsi saja atau kabupaten saja itu kurang tidak cukup Pak. Kita perlu sinergi juga antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten maupun pemerintah kota. Karena kita sama mengetahui anggaran untuk Provinsi Gorontalo maupun pemerintah kabupaten kota memang sangat kecil gitu. Nah, kalau kita bisa bersinergi dan berkolaborasi, anggaran kecil itu bisa jadi maksimal gitu. Kita padukan atau kita kolaborasikan bisa optimal, jadi bisa besar dari anggarannya. Nah, kalau dilihat dari per Pemdanya memang kecil gitu. Ini yang juga perlu diperhatikan untuk bagaimana kita bersinergi dan berkolaborasi antara pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi ataupun pemerintah kota dan desa, pemerintah desa setempat. Nah, ini yang perlu kita yang jadi perhatian juga untuk kolaborasi dan itu yang nampaknya nanti akan bisa muncul desa wisata yang berkelanjutan tadi gitu. Ya. Nah, itu yang perlu kita kedepannya perlu kita perhatikan. Baik, terima kasih Pak Sultan Rusdi. Jadi elaborasi dari pemerintah provinsi juga tidak main-main, serius juga, cuman harus ada wisata berkelanjutan. Tadi yang disebut-sebut adalah di wilayah Gorontalo masih banyak terdapat wilayah blank spot. Nah, dalam kesempatan ini saya akan menyapa Ibu Veronica, OSM Regional Enterprise Government and Business Service Telkom Regional 7. Bu Veronica, apakah sudah bersama kita? Siap, sudah sejak tadi Pak. Oke, terima kasih Bu Veronica. Jadi Ibu tentu sudah mendengar tadi bahwa titik lemah kita adalah banyak sekali masih di Gorontalo itu wilayah blank spot. Dan di antara stakeholder yang mengurus ini adalah Telkom. Ibu bisa jelaskan bagaimana ini ngatasi ini, Bu? Ya, baik, terima kasih Pak Febri. Pertama-tama saya ingin menyapa lebih dulu Bapak Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Bapak Budi Ari Setiadi, lalu Gubernur Gorontalo, dalam hal ini tadi diwakili oleh Bapak Sultan Rusdi selaku Asisten 2 Gubernur Gorontalo, lalu ada anggota DPR RI dan juga tokoh perempuan Gorontalo, saya sapa Ibu Ida Syahida, lalu juga seluruh wali kota dan bupati yang ada di Provinsi Gorontalo, maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Lalu ada juga tokoh perempuan muda Gorontalo, Kak Vera Ferial. Baik Pak Febri, tadi saya juga menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Sultan Rusdi bahwa ada beberapa daerah-daerah begitu ya yang belum bisa tercover dengan jaringan kita ya. Sebelumnya kami ingin menyampaikan bahwa Telkom itu memiliki purpose yaitu mewujudkan bangsa yang lebih sejahtera dan berdaya saing ya, serta memberikan yang terbaik bagi para pemangku kepentingan. Nah, kami di situ mewujudkannya lewat 3 digital bisnis domain kami. Ada digital connectivity. Nah, di dalamnya itu tadi ya, tentunya untuk ketersediaan jaringan akses begitu. Kami memiliki fiber to the home, fiber to the enterprise begitu ya. Lalu juga bisa melewati jaringan satelit begitu, lalu juga 5G ya yang dimiliki oleh subsidiary kami PT Telkomsel. Lalu juga kami memiliki digital platform, data center, cloud, big data, dan cyber security dan juga digital services. Nah, digital services ini sebetulnya akan sangat berperan ketika dalam hal digitalisasi desa sesuai dengan tema talkshow kita pada
Gitu. Nah, untuk connectivity sendiri sebetulnya Pak Febri, Telkom dengan FTTX-nya atau fiber to the home, fiber to the enterprise sudah menjangkau di seluruh kabupaten kota. Tapi memang masih dalam tanda kutip ibu kota kabupaten. Jadi IKK-nya kami jangkau semuanya, ada sebanyak 6 ya, 6 ibu kota kabupaten itu sudah terjangkau. Nah, untuk lokasi-lokasi mungkin yang tadi seperti disampaikan oleh Pak Sultan Rusli bahwa masih ada beberapa daerah yang belum terjangkau, sebetulnya kami bisa mendeliver atau memberikan layanan connectivity-nya dengan Mango Sky, yaitu dengan teknologi satelit. Dan juga dengan berkolaborasi dengan subsidiary kami, PT Telkomsel, itu menggunakan produk yang namanya Orbit. Ya. Gitu. Jadi sebenarnya sudah ada solusi ya Bu ya? Betul, jadi Pak. untuk desa-desa itu bisa menggunakan teknologi satelit itu tadi ya Bu ya. Nah, Bu Veronica bisa dijelaskan nggak? Apakah Telkom di Gorontalo atau dimanapun itu mempunyai CSR untuk ini Bu? Membantu desa-desa yang belum bisa membuat website Bu. Tadi kan Pak Wamen menyebutkan satu syarat utama supaya dia menjadi smart village yaitu punya website, punya portal. Dan ini masalahnya kan bukan masalah teknikal lagi, tapi juga masalah bagaimana pemerintah daerah maupun Telkom sendiri sebagai stakeholder bisa membantu desa-desa untuk mendapatkan atau menciptakan atau membuat website, Bu. Bagaimana ini, Bu? Iya, jadi sebenarnya kami memiliki kalau saya mau sebutkan sini dana CSR, kalau Telkom ini kan bergerak sebagai perusahaan profit gitu ya, menciptakan profit. Memang ada juga dana CSR di sisi untuk mungkin kerjasama nanti ya dengan BUMDes dan pemerintah desa hanya dalam hal bagaimana cara atau mungkin memberikan training begitu Pak ya. Buat website gitu. Tadi saya mendengarkan dan menyimak apa yang disampaikan Pak Wamen bahwa ada 74.000 desa tetapi yang baru memiliki websitenya sendiri adalah baru 21.000. Nah, ini memang mungkin menjadi sebuah peluang bagi Telkom sendiri untuk masuk nanti memberikan dalam hal ini mungkin menjual produk kami tetapi dengan nantinya memberikan bantuan berupa cara gitu atau training dalam hal mungkin training cara pembuatan website untuk desa tersebut. Mungkin demikian Pak Febri. Iya, luar biasa Bu Veronica, dan rasanya Tribun Gorontalo juga bisa ikut membantu bagaimana membuat konten. Karena tadi seperti yang disampaikan Pak Wamen, meskipun sudah punya website tapi nggak pernah diupdate, nggak pernah diisi, nggak pernah dipublikasikan atau disegarkan, di-refresh ya percuma juga. Dan rasanya kita bisa antara Tribun Gorontalo dan Tribun Network bisa bekerja sama dengan Telkom. Telkom secara teknikal barangkali Tribun Gorontalo nanti akan mengisi bagaimana mengisi konten supaya yang diharapkan tadi ada updating, supaya ada yang baca gitu ya Bu ya. Kalau tidak diupdate siapa yang akan membaca begitu kan. Baik, rasanya itu Bu, dan satu pertanyaan lagi Bu yang kira-kira pasti akan ditunggu juga oleh banyak orang. Apakah tarif untuk desa ini sama Bu ya dengan orang-orang kebanyakan? Kan ini kan desa-desa ini kan mengandalkan dana desa seperti yang Pak Wamen tadi sebutkan bahwa sebenarnya dana desa boleh kok dipakai untuk membuat website, untuk pelatihan dan seterusnya, atau sambungan internet begitu. Apakah ada kebijakan khusus ya buat desa-desa yang 3T tadi loh Bu, ya darahnya terpencil, terbelakang begitu, atau dipukul rata aja Bu? Ya, jadi untuk program di desa ini sendiri kami punya produk yang namanya Simple Desa Pak ya, itu jadi bagian dalam satu produk services kami yang namanya Smart Village Nusantara. Nah tentunya kami buat se-customize mungkin yang sesuai dengan need and want daripada pemerintah desa itu sendiri, sehingga pastinya secara pricing pun itu sangat customize. Jadi tidak akan sama gitu dengan pricing yang kami tawarkan kepada mungkin segmen enterprise, segmen bisnis yang lain gitu. Iya. Baik, luar biasa, terima kasih penjelasan. Jadi sekali lagi Telkom tidak menyamaratakan dengan pihak lain, karena apa? Ini memang punya program khusus untuk itu. Dan selanjutnya kita akan sapa Pak Martin Taha, Pak Wali Kota Gorontalo. Selamat sore Pak, Assalamualaikum Pak Martin. Apakah Pak Martin sudah bersama-sama dengan kita? Pak Wali Kota Gorontalo atau Pak Wakil barangkali? Atau kalau tidak kita akan sapa Pak Nelson
Oh, pemerintah Kota Gorontalo sudah ada, Pak Martin Taha. Selamat sore, Pak. Izin Pak, Pak Wali Kotanya lagi ada sholat sebentar. Oke, nanti setelah sholat Pak ya kalau begitu. Siap-siap. Ya, nanti kita sapa dulu Pak Bupati Gorontalo, Pak Nelson Pomalingo. Apakah Pak Nelson sudah bersama dengan kita? Iya, maaf, kebetulan Pak Bupati Gorontalo lagi ada acara yang penting juga yang nggak bisa ditinggal. Jadi saya mewakili Kepala Dinas Pariwisata, Pak. Oke, Pak Kepala Dinas Pariwisata, tentu kita kepingin tahu juga dari Pak Kadis kondisi mengenai desa wisata di wilayah Kabupaten Gorontalo, Pak. Dan apakah mereka desa-desa wisata yang ada di wilayah Kabupaten Gorontalo ini juga sudah memanfaatkan digitalisasi untuk menyampaikan program-program mereka, untuk menyampaikan keindahan desa itu dan mengupdate portal atau websitenya, Pak. Disilakan Pak Kadis. Ya, terima kasih. Yang pertama, selamat pada Tribun Network yang launching hari ini digitalisasinya, bahwa kami dari Kabupaten Gorontalo sangat mengapresiasi ini dan mudah-mudahan ini bisa menjadi ajang kami atau media kami untuk mempromosikan ini pariwisata di Kabupaten Gorontalo. Iya. Ya, yang pertama, maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati, mungkin ada Pak Wamen Desa Pembangunan Desa Tinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Kalau masih ada, yang kami hormati Ibu Ida Saida, Ibu Gubernur Gorontalo, kemudian Pak Asisten 2 Provinsi Gorontalo juga hadir di sini, kemudian Bapak Wali Kota Gorontalo, Bupati Bualemo juga saya lihat ada di partisipan, mudah-mudahan masih ada. Kemudian dari Telkom Divre 7 Indonesia, selamat yang saya hormati, juga dari beberapa perhotelan yang juga hadir, ada Aston, Amaris, dan lain-lain, dan seluruh yang hadir dalam kegiatan atau Zoom pada sore hari ini. Kami sampaikan bahwa yang pertama permohonan maaf dari Bupati Gorontalo, tadi beliau sudah menyiapkan waktu, namun mendadak beliau ada acara yang tidak bisa, yang juga sangat sama pentingnya, beliau hadiri sehingga mewakilkan kepada kami Dinas Pariwisata Kabupaten Gorontalo. Baiklah, kami sampaikan Pak Moderator bahwa Kabupaten Gorontalo dengan SK Bupati sudah menetapkan ada 17 desa wisata yang di antara 205 desa. Jadi 13 desa wisata ini sudah mulai, artinya sudah beraktivitas, dan sekarang ini sudah sementara masing-masing desa wisata mengembangkan, karena dengan adanya kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan adanya lomba desa wisata. Nah ini alhamdulillah kami Kabupaten Gorontalo dari 13 desa wisata ini tahun lalu mengikutkan satu desa, yaitu Desa Bongo. Alhamdulillah berhasil meraih peringkat kedua untuk desa wisata yang berkembang, menempati posisi kedua. Alhamdulillah, ini luar biasa, dan sampai dengan saat ini dengan prestasi ini, kunjungan wisata di desa tersebut ini terus meningkat. Bahkan dari data yang ada ini meningkat hampir 500% dari kunjungan desa wisata sebelumnya. Baiklah, kami sampaikan bahwa dari 205 desa masih ada 37 desa yang masih blind spot, artinya masih belum menjangkau atau belum terjangkau dari area digitalisasi ini. Kemudian ada beberapa desa, kurang lebih 20% itu masih sinyalnya itu boleh dikatakan kadang ada, kadang nggak ada. Nah ini juga perlu dukungan digitalisasi atau dukungan sarana atau prasarana dari Telkom. Mudah-mudahan ini bisa dibantu. Kemudian kami sampaikan khusus untuk Desa Bongo ini, dengan meraih prestasi ini, Desa Bongo mendapat
penghargaan dari Kementerian Pariwisata dengan mendapatkan 1 tahun untuk internet gratis. Nah, ini dimanfaatkan dengan sangat baik oleh desa yang bersangkutan. Beberapa objek wisata. Aku perlu sampaikan bahwa Desa Bongo ini memiliki 3 objek wisata yang berada di satu lokasi atau satu desa, yaitu adanya Masjid Kubah Mas yang kita saksikan di belakang saya ini juga menjadi objek wisata yang kemudian ada wisata budaya, di mana di situ terdapat ada rumah-rumah etnik, kemudian ada fosil dan lain-lain. Kemudian ada wisata pantai, Pantai Dulanga, yang alhamdulillah tahun ini juga menjadi objek penelitian dari UNESCO. Nah, inilah mungkin keunikan dari 3 desa wisata yang 3 wisata berada di satu desa, hingga Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memberikan penghargaan kepada desa ini. Nah, khusus desa digital ini, digitalisasi untuk Desa Bongo sendiri, kondisinya seperti yang saya sampaikan tadi, masuk di dalam 20% desa wisata, yang masih digital, tapi masih kurang maksimal. Artinya pemanfaatan digitalisasi atau internet di tempat tersebut, di desa tersebut masih kadang ada dan kadang tidak terbaca atau mendapatkan jaringan. Nah, ini perlu kita akan dorong terus. Mudah-mudahan ini tahun ini kita akan lebih memperkuat atau mungkin menambah infrastrukturnya dalam rangka bagaimana meningkatkan digitalisasi di desa wisata tersebut. Juga kami berharap dari 12 desa lainnya, dari 13 desa ini, tahun ini juga kita akan mengikuti lagi pemilihan desa wisata. Mudah-mudahan ini bisa mendapatkan perhatian juga dari Kementerian Pariwisata tentunya, bagaimana agar desa-desa wisata ini bisa mendapatkan perhatian khususnya dalam rangka menjangkau atau memanfaatkan digitalisasi ini di desa tersebut. Juga mohon perhatian atau bantuan dari Bapak Wamen yang hadir pada saat ini, yang juga sudah pernah berkunjung ke Kabupaten Gorontalo. Salam hangat dari Bapak Bupati yang tadi disampaikan sebelum beliau mewakilkan saya, untuk mudah-mudahan dengan kehadiran Bapak di sini bisa memberikan perhatian yang lebih kepada desa-desa wisata di Kabupaten Gorontalo. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Ya, Pak Kadis, barangkali bisa dijelaskan juga dari 17 atau 13 tadi desa wisata ini, apakah semuanya sudah punya website, Pak? Nah, itulah yang kami sampaikan bahwa 13 desa wisata yang sudah diputuskan oleh keputusan Bupati ini masuk di kategori yang tadi 20% itu. Jadi kondisinya tidak maksimal. Artinya ada, tapi kadang-kadang ada, kadang enggak, ya gitulah. Artinya tidak maksimal. Gitu. Oke, baik. Barangkali kalau masih ada Bu Veronica bisa memberi elaborasi, Bu, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kadis ini, terkait dengan masih ada 37 desa blank spot, dan selanjutnya di 13 desa ini masih belum optimal. Bu Veronica masih bersama kita kah? Siap, masih Pak Febri. Ya, gimana Bu, bisa dielaborasi Bu, ini kawasan Kabupaten Gorontalo yang tadi mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pariwisata nomor 2 di seluruh Indonesia, 13 jumlahnya, tetapi penggunaan jaringan internetnya di sana kurang optimal karena naik turun. Bagaimana ini Bu, mengelaborasinya Bu? Terima kasih Pak Kadis ya. Nanti akan kami lakukan elaborasi juga dengan teman-teman saya yang ada di Witel Gorontalo, yang pasti mereka harus melakukan benar-benar survei ke lokasi, lalu penentuan di mana titik nanti point of point of interest-nya untuk jaringan Telkomsel itu sendiri, di titik yang mana yang memang sangat low secara signalnya gitu ya. Nah, di situ yang perlu dilakukan penguatan terhadap signal dari Telkomsel itu sendiri. Nah, memang kalau misalkan kita menjangkau ke daerah yang 3T tadi, itu masalahnya adalah
jaringan fiber optik kita yang belum sampai di sana. Nah, kalau kita jaringan fiber optik itu kan biasanya mendeliver bandwidth yang cukup besar yang mampu untuk mengcover jaringan Telkomsel ya, node B-nya Telkomsel. Nah, itu yang memang harus diperkuat. Nah, ketika kita berada di daerah 3T itu yang secara jangkauan fiber optiknya belum nyampe, artinya kita akan menggunakan teknologi yang lain, Pak. Seperti tadi yang saya mungkin menggunakan satelit atau bahkan menggunakan radio yang secara bandwidth itu tidak terlalu powerful seperti yang jika kita menggunakan fiber optik. Jadi memang harus dilakukan lagi survei. Nah, nanti akan saya mintakan di sini juga bergabung GMITL Gorontalo yang nanti akan mungkin bisa melakukan elaborasi dengan teman-teman di Kabupaten Gorontalo ya, ini ya, Bapak. Ya, Kabupaten Gorontalo, Bu Veronica. Ini yang potensi wisatanya luar biasa. Jadi demikian Pak Kadis, nanti Bu Veronica ditagih aja kalau memang surveinya nggak datang-datang. Selamat siang Pak Kadis, mohon maaf, mohon izin bergabung. Ya. Selamat dulu kepada tribungorontalo.com atas launchingnya. Perkenalkan mungkin saya selaku perwakilan dari Telkom Gorontalo. Mungkin nanti dari Pak Kadis terkait dengan beberapa lokasi seperti apa yang disampaikan Ibu Veronica tadi, yang dirasa ada jaringan kita belum maksimal ya, kita akan coba mungkin beberapa daerah lokasi mana yang perlu kita follow up, kita support Pak. Oh iya, demikian Pak, terima kasih sebelumnya. Terima kasih sebelumnya Pak atas bantuan. Baik, terima kasih. Saya ingin kembali ke Pak Martin Taha, Pak Wali Kota Gorontalo, apakah sudah bergabung dengan kami Pak? Pak Martin Taha, Wali Kota Gorontalo. Ya, kalau belum saya kembali ke Pak Kadis. Pak Kadis, barangkali ada catatan Pak, apa saja selain jaringan internet itu yang masih harus dikembangkan, yang harus diperbaiki Pak? Apakah infrastruktur jalannya, ataukah kemudian pengelolaan manajemen sampahnya, atau apa Pak? Yang perlu, memang sudah jadi nomor 2, tapi kan kita perlu meningkatkan itu Pak. Silakan Pak. Ya, jadi benar sekali bahwa infrastruktur yang berada di Desa Bongo yang mendapatkan penghargaan ini secara teknis masih menggunakan infrastruktur yang standar atau yang masih dibangun oleh masyarakat setempat. Misalnya homestay. Nah, homestay ini kita belum bisa masih dibangun atau diadakan oleh masyarakat sendiri, sehingga homestay itu berada di rumah-rumah penduduk. Kemudian ada beberapa homestay, ada kurang dari 10 itu homestay dibangun oleh masyarakat sendiri. Nah, inilah mungkin kita butuh perhatian dari pemerintah, mungkin provinsi atau pusat, mungkin bisa membangun fasilitas, ya minimal ada tempat menginap atau homestay yang dibangun oleh pemerintah. Kemudian yang kedua, yang perlu ini tadi benar yang sudah disampaikan oleh Asisten 2 Provinsi bahwa akses jalan ke sana alhamdulillah sudah baik, tapi masih berada di jalan akses jalan protokolnya, artinya jalan ininya, jalan transnya, tapi akses jalan yang ke arah objek wisata ini yang mungkin kalau kami melihat masih perlu penanganan juga, karena masih kondisinya masih kurang maksimal, artinya masih perlu penanganan. Kemudian yang ketiga ya tadi memang di Desa Bongo khususnya di Dulanga, Pantai Dulanga sudah dibangun fasilitas untuk kuliner dan souvenir oleh provinsi. Dengan termasuk juga sudah sempat dibangun adalah toilet. Tapi ini mungkin masih perlu ada penambahan karena dengan kunjungan wisata yang sudah meningkat 500% di daerah tersebut, di desa tersebut, di desa wisata tersebut, mungkin toilet ini masih perlu penambahan. Kemudian ruangan-ruangan untuk kuliner dan souvenir ini juga masih terbatas, artinya masih perlu penambahan. Karena akhirnya masyarakat karena dengan membludaknya pengunjung, maka banyak tempat-tempat kuliner dan souvenir ini berdiri sendiri, artinya terlepas dari penanganan pemerintah, sehingga penempatannya itu perlu ditata lagi karena mereka menempatkannya keinginan mereka sendiri, sehingga ini perlu penanganan atau
sepertinya perlu dibuat pusat, misalnya kulinernya di wilayah di tempat mana, ditempatkan di mana, kemudian untuk sepertinya ditempatkan di mana. Nah itu yang dan saya kira masih ada beberapa kekurangan juga, mungkin kita perlu ada fasilitas wisata lainnya, misalnya harus ada flying fox misalnya yang sekarang sudah dibuat oleh pengelola, tapi ya seadanya, artinya masih terbatas. Kemudian kita perlu juga misalnya karena wisata pantai di Bulanga ini, ya mungkin perlu ada wisata-wisata pantainya, seperti mungkin ada banana boat, ada jet ski, mungkin misalnya itu bisa dikembangkan di situ, karena sangat potensi besar sekali. Dan ini bisa mendatangkan PAD atau pendapatan daerah yang besar apabila dikembangkan. Saya kira itu. Oke, baik Pak Kadis, terima kasih. Jadi kita doakan bersama supaya masalah blank spot di Kabupaten Gorontalo bisa segera diatasi. Dan kita sekarang bergeser kepada Ibu Idah Syaidah, anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar di Komisi 8. Saya ingin sapa Bu Idah Syaidah. Selamat siang, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu sudah bergabung bersama kami dalam acara launching Tribun Gorontalo dan talkshow menyangkut digitalisasi dan desa wisata di Gorontalo. Ibu sebagai tokoh di wilayah Provinsi Gorontalo, bagaimana Ibu memandang pengelolaan desa-desa wisata, Bu? Termasuk bagaimana memanfaatkan teknologi digital seperti yang disebutkan oleh Pak Wamen dan Pak Kadis, bahwa belum semua wilayah di Gorontalo terjangkau oleh internet, dan selain itu juga yang sudah terjangkau internet belum punya website, dan kalau toh punya website tidak pernah diisi. Silakan Ibu. Ya, terima kasih kepada yang terhormat seluruh narasumber yang hadir pada kegiatan digitalisasi dan potensi desa wisata Provinsi Gorontalo. Terima kasih saya diberi kesempatan hadir bersama tribun.com. Gorontalo.com, Bu. Oh, Gorontalo.com. Mohon maaf. Tribun Gorontalo.com. Apa? Tribun Gorontalo.com. Tribun Gorontalo.com. Oh, terima kasih. Mata lokal menjangkau seluruh Indonesia. Jadi saya menjawab, yang pertama kita harus meningkatkan dulu literasi digital bagi masyarakat. Karena problem utama dari intervensi digital di desa itu terutama adalah digital divide atau kesenjangan digital. Nah, jadi desa harus membentuk pandu-pandu digital yang terdiri dari para natif digital atau para milenial generasi Z yang memang kapabel dengan teknologi digital. Kemudian kita juga harus, maksudnya agar memberi dampak itu harus ada kesadaran dari masyarakat juga untuk menjaga kelestarian lingkungan, kebersihan, keindahan desa, dan yang lebih penting lagi menjaga sifat keramah tamahan masyarakat Gorontalo, terutama di desa yang menjadi desa destinasi terhadap tamu, agar mereka betah dan memberikan kesan yang lebih baik terhadap menjadi duta-duta wisata Gorontalo. Nah, dampak ini juga tidak lepas dari peran media sosial. Diharapkan kita sebagai warga Gorontalo bangga dan selalu mensosialisasikan wisata Gorontalo dengan men-like dan men-share di Facebook dan Instagram, karena itu juga salah satu yang sangat penting untuk memperkenalkan kepada dunia bahwa di Gorontalo itu mempunyai destinasi yang sangat menjanjikan. Memang pengelolaannya belum maksimal, tetapi perlahan-lahan berkat juga kerjasama, jadi diperlukan kerjasama pemerintah provinsi, kabupaten kota, LSM juga, kemudian para komunitas duta-duta wisata
untuk selalu memperkenalkan wisata-wisata yang ada di Gorontalo. Nah, momen-momen ini kita Pak Ferry mungkin pernah berapa kali datang Gorontalo, Pak Wamin juga pernah Gorontalo. Kita mempunyai destinasi yang sangat dikenal, yaitu salah satunya adalah Hiu Paus, di mana Hiu Paus ini juga tidak selalu ada, ya, kadang hilang, kadang muncul juga. Nah, ini juga perlu kita menjaga agar Hiu Paus itu stay, tetap berada di lingkungan Gorontalo, tepatnya di Desa Batu Barani, ya. Lokasi Hiu Paus itu ada di Desa Batu Barani. Tentunya juga harus mempunyai masyarakat juga harus melindungi Hiu Paus itu, ya, karena banyak masyarakat atau pengunjung yang hadir di mana mereka tidak boleh menyentuh Hiu Paus, ya. Itu kadang sembarangan juga pengen mengelus-ngelus karena rasa penasarannya. Nah, ini yang perlu kita pahami, kita berikan pembelajaran, edukasi kepada pengunjung destinasi yang ada di Provinsi Gorontalo. Dan tentunya ini duta wisata juga mempunyai peran yang penting agar juga bisa menjadikan Gorontalo itu dikenal wisatanya, ya. Kemarin beberapa waktu yang lalu kita mempunyai salah satu destinasi Pulau Cinta. Nah, Pulau Cinta ini memang lokasinya di Kabupaten Bua Lemo, tetapi awal-awalnya memang menjadi kepenasaran daripada seluruh pengunjung, ya, pengunjung domestik maupun pengunjung dari luar, di mana mereka juga ingin tahu apa sih yang ada di Pulau Cinta itu, sehingga ini menjadi salah satu daya tarik daripada Gorontalo. Karena kalau kita bilang ibu berasal dari mana, Gorontalo, mereka taunya oh Pulau Cinta, ya, oh Hiu Paus. Nah, ini yang harus kita pertahankan untuk kearifan itu, dan tentunya ketenaran daripada lokasi-lokasi lain yang ada di Gorontalo. Dan Pak Ferry, sekarang banyak sekali juga spot-spot yang ada di Gorontalo, ya, muncul spot-spot baru, ya. Itu juga kepedulian daripada masyarakat. Mereka juga bisa menggunakan dana desanya untuk memperindah desanya, sehingga bisa menjadi salah satu potensi desa wisata, termasuk di digitalisasinya yang ada di Recording in progress. Baik Ibu, bisa dilanjutkan Bu, apa catatan Ibu untuk menyempurnakan Recording kembali membulatkan kembali supaya desa wisata di Gorontalo bisa menjadi lebih baik, Bu? Halo Ibu. Ya, sebagai informasi Pak, sebagai informasi Pak, Gorontalo, saya sampaikan juga di sini, Gorontalo dulu adalah salah satu inisiasi desa digital yang pertama, ya, pertama itu di Desa Lamahu, Kabupaten Bone Bolango. Ya. Tapi karena tidak dikombinasi dengan kepariwisataannya, sehingga kurang menonjol, ya. Akhirnya menonjol itu yang saya tahu salah satu kabupaten Banyuwangi, menonjol Kabupaten Banyuwangi karena di situ digitalnya desa digital digabungkan dengan pariwisata. Nah, itulah mudah-mudahan dengan adanya hari ini adalah kita membahas tentang potensi desa Gorontalo. Nah, mudah-mudahan Kabupaten Kota Provinsi Gorontalo bisa menyamai destinasi-destinasi lain yang ada di Indonesia, termasuk Kabupaten Banyuwangi. Oke, itu ya Bu, catatan Ibu, ya. Baik, terima kasih atas catatan itu. Saya ingin menyapa Pak Iskandar Ciko Uno, Ketua HIPMI Gorontalo. Pak Ciko, apakah sudah bergabung bersama kita, Pak Ciko? Siap, sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ciko, sebagai tokoh muda, apalagi mengetuai para pengusaha muda di Gorontalo, HIPMI bagaimana Pak Ciko memandang fenomena desa wisata dan digitalisasi, mengingat di wilayah Gorontalo juga
belum semua wilayahnya terjangkau oleh internet. Silakan Pak Ciko. Terima kasih Pak Febri. Assalamualaikum semua. Terima kasih kepada tribunnews.com. Selamat atas launchingnya. Saya hormati para tribungorontalo.com. Terima kasih kepada para pemateri, Ibu Ida, ada para bupati, wali kota yang hadir, senior-senior saya, yang saya sayangi dan menyayangi saya, menyayangi anak muda. Terima kasih. Pertama-tama saya mau sampaikan bahwa selamat kepada Desa Bubohu yang telah mencapai runner up ya, karena kolaborasi, kerja keras, kerjasama antar masyarakat, pemerintah, provinsi, daerah, desa, alhamdulillah bisa mencapai prestasi itu. Nah, ini fenomena yang sangat menarik bahwa ternyata Gorontalo memiliki potensi desa wisata yang khususnya religi ya, khususnya religi yang bisa unjuk gigi di kancah nasional. Nah, kemudian ini tinggal bagaimana caranya kita sebagai penduduk Provinsi Gorontalo dengan kebanggaan yang ada, kita harus mengkolaborasikan segala potensi yang ada dalam Provinsi Gorontalo. Nah, kami melihat bahwa kegiatan ini harus bersifat multiply effect ya Bang. Secara ekonomi khususnya karena Gorontalo hari ini secara positioning. Halo? Ya, lanjut Pak. Ya, Gorontalo kita lihat hampir seluruh daerahnya sudah terjangkau dengan internet. Walaupun memang ada beberapa daerah tadi yang fiber optiknya belum terjangkau. Nah, ini yang harus kemudian kita perdalam bersama-sama bahwa ada 3 hal, yaitu masyarakat ya. Yang pertama adalah masyarakat harus menjaga originalitas dari budaya-budaya Gorontalo, bahwa keramahan, keterbukaan, terus kemudian religiusnya itu harus kita jaga, karena itu adalah modal utama Gorontalo, sehingga terbukti bisa mencapai terbaik kedua di nasional. Yang kedua adalah dari segi pemerintahan, Pak. Pemerintahan ini yang saya maksud tadi itu adalah desa digital itu. Yang dimaksud dengan desa digital pemerintah, bahwa pemerintah harus melek digital sampai di tingkatan desa. Nah, terkadang pemerintah desa masih belum melek digital. Nah, ini bagaimana kita mau dorong percepatan desa digital, sementara infrastruktur termasuk sumber daya manusianya di pemerintahan desa belum siap dengan itu. Karena selama ini kita hanya bisa memanfaatkan di platform digital hanya untuk pemasaran, tapi tidak untuk dalam konteks penataan pemerintahan. Nah, ini juga perlu, selain untuk mengkampanyekan atau memarketingkan desa, ya tentu yang dituntut yang paling pertama adalah bagaimana kesiapan pemerintah desa untuk menerima perubahan global ini, perubahan bahwa harus ada digitalisasi di desa sederhananya yang seperti Pak Wamen bilang tadi, ada nggak websitenya, itu kan yang sederhana sebelum kita jauh menjual dan sebagainya. Yang ketiga adalah anak muda ya, kita tahu bahwa ke depan kita akan menghadapi era bonus demografi. Nah, ini kalau misalnya anak muda tidak mampu untuk mengambil peran dalam era bonus demografi ini, di mana jumlah anak muda produktif lebih banyak dari orang tua, kalau kita tidak bisa mengambil peran lebih jauh, tentu ini akan bisa menjadi bencana demografi. Sehingga anak muda khususnya HIPMI, kami bersedia untuk bersama-sama dengan pemerintah desa, BUMDes dan lain sebagainya untuk berkolaborasi. Sekarang kan sudah eranya kolaborasi, Bang Fet. Ya, jadi betul. Kami membuka diri, bahkan ada beberapa anggota dan pengurus HIPMI yang memang sudah mau berinvestasi, tapi takut jangan sampai ini regulasinya belum bisa atau sebagainya. Ini kan atau desanya yang terlalu tidak mau untuk sama-sama dengan kita. Paling tidak
dengan kegiatan one village one product itu sangat luar biasa. Kita bisa kerjasama menyusun strategi bersama dengan pemerintah di mana dan bagaimana satu desa akan kita kembangkan. Dan yang paling penting adalah informasi serta studi banding. Ini pemerintah harus memfasilitasi karena mungkin saja keterbatasan informasi menjadi kendala terhadap pengembangan desa digital. Kalau misalnya ada contoh-contoh desa digital yang sudah maju, paling tidak itu diajak pemerintah desa di Gorontalo untuk kemudian melakukan studi banding di desa tersebut. Kira-kira itu dari kami. Baik, terima kasih Pak Ciko, dan tadi komitmennya menurut saya luar biasa itu untuk berkolaborasi dengan desa-desa wisata di wilayah Gorontalo untuk bagaimana supaya desa-desa wisata itu kian melek teknologi dan pengelolaannya bisa lebih baik. Kira-kira gitu ya, HIPMI ya. Nah, dari satu lagi Pak Ciko, di antara para anggota HIPMI, adakah yang memang mempunyai aksentuasi atau usaha di bidang pariwisata atau jasa pariwisata, Pak? Ada Pak. Di Bualemo ada wakil ketua umum kita, Bapak Bung Alham Habibi, dia punya semacam villa yang kemudian diakses oleh para wisatawan nasional untuk tinggal di situ. Dia mengembangkan desa itu. Itu kemudian menjadi sebuah kebanggaan kita. Terus kemudian di desa lainnya ada yang fokus ke pertanian, perkebunan. Nah, ini kan sebenarnya sebuah peluang yang selama ini sudah dijamah oleh anak-anak HIPMI, cuma memang belum tersosialisasi dengan baik karena mungkin butuh komunikasi yang baik antara pemerintah dan organisasi seperti kami HIPMI dan lain sebagainya. Begitu. Ya. Terima kasih Pak Ciko, dan Tribun Gorontalo tentu punya kepentingan untuk membantu semua pihak, para stakeholder untuk menggaungkan ini Pak, membooster ini supaya bisa cepat terrealisasi. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ciko, selamat. Luar biasa. Sukses selalu. Dan saya ingin menyapa kembali Pak Martin Taha, Pak Wali Kota Gorontalo. Apakah sudah bersama dengan kita Pak Martin? Halo. Ya, Pak Feby, Assalamualaikum. Ya, lanjut Pak. Ya, mohon maaf Pak Wali Kota, memang tadi setelah selesai sholat itu ternyata ada agenda lain lagi yang sudah menunggu. Oleh karena itu Pak Wali Kota mohon maaf untuk belum bisa bergabung secara virtual di sini dan mewakilkan kepada saya untuk menjadi narasumber di acara ini. Dan saya Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Gorontalo. Ya Pak Kadis bisa menyebutkan namanya Pak? Ya, nama saya Effendi Rauf, Pak Feby. Ya, monggo Pak Effendi silahkan. Betul bahwa Kota Gorontalo bisa menjadi penyangga karena memang namanya kota pasti tidak punya desa ya Pak ya. Namun tentu bisa memanfaatkan situasi berkembangnya desa wisata di wilayah Provinsi Gorontalo untuk menjadi kawasan Pak yang bisa memberikan support kepada desa-desa wisata. Bisa dijelaskan Pak Effendi, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati Pak Wamen Desa Tertinggal, Ibu Ida, dan Bapak-bapak yang mewakili para kepala daerah, Bupati, Om Ciko. Selamat sore, Assalamualaikum Om Ciko. Ini salah satu mitra saya di Dinas Pariwisata Kota Gorontalo yang bisa membimbing dan membina para pelaku-pelaku ekraf bagaimana memanage agar supaya usaha dari pelaku ekraf itu bisa berkembang. Ya, Pak Feby, bisa saya sampaikan, memang benar dari sisi luas saja kita di Kota Gorontalo itu memang kecil dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain. Dan sehingga Kota Gorontalo itu bisa memainkan peran sebagai penyangga dari kabupaten-kabupaten lain dalam hal kepariwisataan
termasuk promosi pariwisata. Ya. Perlu saya sampaikan lebih dahulu bahwa di Kota Gorontalo itu untuk destinasinya itu yang sekarang itu memang dibandingkan dengan kabupaten lain sangat sedikit dan memang ini harus kita maklumi karena kita tidak ada garis pantai yang panjang, kemudian dibandingkan dengan Gorontalo Utara, kemudian Pohuwato dan lain-lain sebagainya, sehingga kami berusaha untuk mengambil peran sebagaimana disampaikan tadi untuk mendukung pengembangan dan promosi pariwisata di kabupaten lain. Oleh karena itu di Kota Gorontalo sebagai kota pendukung yang menjadi pusat aktivitas baik di bidang sosial, pemerintahan dan lain sebagainya, kita di Kota Gorontalo itu memiliki ada rumah makan yang representatif sebanyak 284. Kemudian ada gedung serbaguna, hotel melati, restoran yang itu ada 12. Kemudian ada homestay juga, ada sekitar 8, dan hotel berbintang ini ada 5 hotel berbintang di Kota Gorontalo. Ini yang akan menjadi pendukung bagi kabupaten-kabupaten di sekitar Kota Gorontalo. Sebagaimana telah disampaikan dan Pak Wali Kota sudah memberikan petunjuk kepada kami bahwa kita memang betul harus bisa bekerja sama dengan kabupaten lain. Wajib hukumnya Kota Gorontalo mempromosikan objek wisata di kabupaten lain di Provinsi Gorontalo. Nah, disinilah kami berusaha mengambil peran dan memang ini harus didukung dengan hal-hal sebagaimana misalnya SDM, programnya, kemudian SDM-nya dan peralatan-peralatan tentunya, peralatan yang untuk IT. Nah, oleh karena itu di dalam hal untuk mempromosikan itu kami di Dinas Pariwisata itu memiliki satu tim kreatif, kemudian sudah ada media untuk mempromosikan berbagai macam potensi pariwisata. Nah, inilah yang akan menjadi modal kami di dalam bekerja sama mempromosikan potensi pariwisata di kabupaten-kabupaten lain. Nah, untuk itu, sebagaimana petunjuknya Pak Wali Kota, Pak Martin, maka untuk lebih agar program ini lebih terarah, kegiatannya promosi lebih terarah, maka kita harus melakukan kerjasama. Nah, ini yang sementara kami menjajaki untuk bagaimana kita melaksanakan kerjasama dengan Dinas Pariwisata kabupaten lainnya dalam bentuk PKS. Nah, ini yang nanti akan menjadi tempat kita, dasar kita untuk bekerja sama di dalam hal yang sebagaimana saya sampaikan tadi, untuk promosi, pembinaan pelaku-pelaku ekraf dan lain-lain sebagainya. Kemudian kami juga di samping apa yang sudah saya sampaikan tadi, dalam hal promosi yang khusus untuk yang ada di Kota Gorontalo, ada beberapa kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan dalam hal yang bersifat promotif, namun dia menggunakan sistem hybrid atau sistem digital. Nah, ini yang coba kami bangun dan itu sudah terlaksana. Festival Otanaha yang tahun lalu kami sudah melaksanakan secara virtual, live streaming di Facebook, dan alhamdulillah ini mendapat respon yang sangat positif dari masyarakat Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Kemudian kami juga melaksanakan yang namanya Pekan Ekonomi Kreatif. Pekan Ekonomi Kreatif ini yang sebenarnya bisa menjadi salah satu media bagi para pelaku-pelaku ekraf, para pelaku seni untuk bisa, apalagi di masa pandemi tahun kemarin, ini memang betul-betul sangat bermanfaat untuk para seniman, para pelaku ekonomi kreatif di Kota Gorontalo, di mana dilaksanakan tetap masih dalam konsep hybrid, kita live streaming tanpa penonton secara offline. Nah, ini yang sudah kami lakukan dan insya Allah ini akan berjalan terus. Kemudian ada juga kami melaksanakan program-program untuk promosi secara digital, secara online,
sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa kami di Dinas Pariwisata itu sudah ada media untuk mempromosikan dalam bentuk podcast. Kami sudah melaksanakan itu sudah setahun lebih. Podcast di Sparkora Kota Gorontalo yang kami beri nama dia program ngos-ngosan. Ngobrol serius, ngobrol santai. Di media itulah kami menyampaikan berbagai banyak informasi, dan ini alhamdulillah kami sudah mau memasuki tahun kedua, dan itu kami laksanakan setiap minggu. Kalau pada awalnya kami laksanakan 2 kali dalam seminggu, insya Allah ini 1 kali dalam seminggu di studio podcast kami. Tapi yang sekali lagi itu kami laksanakan secara istilahnya kita podcast ngos-ngosan jalan-jalan. Jadi kami akan berkunjung ke misalnya ke kuliner, ke objek wisata dan sebagainya. Kami bisa melakukan talk show atau dialog atau ngobrol-ngobrol santai langsung dari lokasi. Nah, ini sudah tentu sangat mendukung untuk mempromosikan kepariwisataan di Kota Gorontalo. Dan apabila kerjasama ini sebagaimana arahan Pak Wali Kota, kerjasama dengan kabupaten kota, kabupaten lain terlaksana, bisa terwujud, ini bisa kami laksanakan. Bisa kami melakukan misalnya promosi pengambilan gambar dan lain sebagainya dari objek wisata di Pohuwato, di Bualengo, dan lain sebagainya, tempat-tempat lain. Maka ini sudah tentu akan menjadi satu bentuk kerjasama yang sangat baik, sebagaimana disampaikan tadi oleh Pak Wamen, dan kita harus melakukan kerjasama, tidak bisa hanya dilaksanakan oleh 1 atau 2 lembaga. Kerjasama ini yang sangat penting. Ya. Kemudian yang berikut juga dalam hal digitalisasi kepariwisataan ini, kami objek-objek wisata di Kota Gorontalo itu sudah ada di misalnya di Benteng Otanaha, kemudian di kolam renang Lahilote. Kita masuk di objek itu ada retribusi tapi pembayaran secara digital dengan menggunakan fasilitas kris yang sekarang ini yang sudah berlaku, yang aplikasi kris yang dari BI itu kami sudah terapkan. Pemerintah Kota Gorontalo sudah menerapkan itu, dan mudah-mudahan ini tetap akan berjalan terus sehingga pariwisata di Provinsi Gorontalo bisa lebih dikenal, bisa lebih berkembang. Kemudian sudah tentu ada kendala-kendala yang yang kami hadapi pemerintah Kota Gorontalo, dalam hal ini Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga. Untuk mendukung promosi dan lain sebagainya itu, maka kita harus didukung oleh SDM, didukung oleh peralatan, IT. Kemudian ada pengembangan aplikasi promosi. Untuk aplikasi promosi itu kalau tidak salah di provinsi itu sudah ada, Dinas Pariwisata Provinsi sudah ada, karena Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo juga bekerja sama, berkoordinasi dan sebagainya dengan kabupaten kota untuk promosi potensi pariwisata di Gorontalo. Karena itu yang kami harapkan ini dari pemerintah pusat, mungkin dari Kementerian Kominfo bisa mendengar acara kita pada malam hari ini. Yang pertama adalah agar supaya SDM kita lebih kompeten, maka harus ada pelatihan-pelatihan dalam hal digital, SDM kepariwisataan ya, untuk kemudian juga untuk ekonomi kreatif dan lain sebagainya. Dan yang satunya lagi adalah kerjasama dengan startup yang bergerak di bidang kepariwisataan untuk lebih mempromosikan pariwisataan di Provinsi Gorontalo. Dan sudah tentu kami juga butuh peralatan untuk IT, untuk bagaimana kita agar supaya, saya kasih contoh, kita bisa mempromosikan, tapi kalau kualitas gambar itu kurang bagus, maka promosi kita itu pasti akan di-skip oleh penonton, pasti akan di-skip. Wah, gambarnya jelek dan teknik pengambilan gambarnya kurang bagus. Nah, ini yang kami butuhkan. Kalau misalnya ada program di kementerian yang biasanya itu dilaksanakan di daerah-daerah, itu mungkin kami sangat berharap pemerintah Kota Gorontalo
bisa dilaksanakan juga di Provinsi Gorontalo, di Kota Gorontalo, dan kabupaten lainnya. Sudah tentu ini akan sangat bermanfaat bagi kami karena memang kami juga di kabupaten kota dan provinsi ada keterbatasan anggaran untuk mendukung hal ini. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Effendi Rauf, dan kita akan memasuki segmen kedua dari ngobrol kita. Nah, sebelum memasuki segmen kedua, kita saksikan tayangan berikut ini. Saya Hendy Susilowardoyo, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Gorontalo, mengucapkan selamat atas peluncuran portal tribungorontalo.com. Semoga Tribun Gorontalo bisa menjadi media terkemuka, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Suyono, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo, mengucapkan selamat atas diluncurkannya tribungorontalo.com. Semoga terus menjadi media yang selalu mempublikasikan semua berita yang terkait dengan potensi di Provinsi Gorontalo. Tribun Gorontalo, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Nasir Giasi, SPD MSI, Ketua DPRD Kabupaten Pohuwato, mengucapkan selamat atas peluncuran tribungorontalo.com. Semoga memberikan informasi yang jujur dan menjadi jembatan informasi Pohuwato ke tingkat nasional. Tribun Gorontalo, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Zulkifli Umar, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pohuwato, mengucapkan selamat atas peluncuran portal tribungorontalo.com. Semoga memberikan informasi yang jujur, mencerdaskan dan terpercaya. Tribun Gorontalo, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Mas'ud SHMH, Kepala Kejaksaan Negeri Pohuwato, mengucapkan selamat atas peluncuran portal tribungorontalo.com. Semoga memberikan informasi yang jujur, mencerdaskan dan terpercaya. Tribun Gorontalo, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Arman Muhammad, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Sekretariat Daerah Kabupaten Pohuwato, mengucapkan selamat atas peluncuran portal tribungorontalo.com. Semoga memberikan informasi yang jujur, mencerdaskan dan terpercaya. Tribun Gorontalo, mata lokal menjangkau Indonesia. Fleksibel, inovasi, serta bermutu tinggi, UT Gorontalo menjadi solusi. Raih banyak prestasi, serta berteknologi, bersama kita mandiri, dulu itu DUT Gorontalo. Bertahan di ruang virtual kita, dan saya ingin menyapa Pak Pelaksana Tugas Bupati Gorontalo Utara, Pak Torik Mudanggu. Assalamualaikum Pak Torik. Halo Pak Torik, apakah sudah bersama dengan kita Pelaksana Tugas Bupati Gorontalo Utara? Kemarin saya sempat bertandang ke rumah beliau, Pak Torik Mudanggu. Bisa dibantu panitia, apakah Pak Torik sudah bersama dengan kita? Belum ada. Baik, kalau belum saya ingin ke Pak Anas Yusuf, Bupati Bualimo, yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Arman Muhammad, Asisten Pemerintahan dan Kesra. Apakah sudah bersama dengan kita, Pak Arman? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Arman. Iya, mohon izin saat ini Bapak Bupati sementara ada acara Nisfu Sa'ban di rumah dinas
sementara semua asisten dan pimpinan OPD. Jadi saya izinkan saya sebagai Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pohuwato menyampaikan beberapa hal tentang program digitalisasi. Baik. Ya silakan Pak. Jadi silakan Pak Zulkifli Umar untuk menyampaikan program-program yang telah dilakukan dan dilakukan oleh pemerintah kabupaten yang Bapak pimpin untuk terkait dengan program digitalisasi dan desa wisata, Pak. Silakan, Pak. Iya. Yang pertama di Pohuwato itu ada 3 destinasi yang sementara ini menjadi ikon Pohuwato. Yang pertama itu adalah destinasi unggulan. Destinasi unggulan itu ada 3 lokasi yang sementara dikembangkan dan menjadi ikon Pohuwato saat ini. Yang pertama lokasi wisata Pohon Cinta yang baru-baru dilaksanakan Festival Pesona Pohon Cinta, dan alhamdulillah dihadiri dari Kementerian Pariwisata dan juga ada deputi juga hadir dan juga mengundang peserta dari kabupaten kota serta provinsi di tetangga. Ya. Kemudian yang kedua lokasi yang menjadi unggulan ini adalah Pantai Libuo, itu wisata yang pertama di Pohuwato. Kemudian yang ketiga adalah desa wisata yang ada di Torosiaje. Itu yang unggulan. Kemudian ada lokasi wisata yang merupakan pengembangan. Yang sekarang ini berkembang ini adalah itu dikelola oleh desa maupun oleh daerah. Yang pertama adalah objek wisata di Makartijaya. Kemudian ada wisata Pantai Lalape, Banu Roja, dan di Banu Roja itu wisata etnis, di mana di Banu Roja itu ada berbagai etnis dan suku yang tergabung menjadi satu. Di situ ada hal yang sangat unik dan luar biasa, di mana ada tempat-tempat ibadah dari berbagai agama, ada pura, ada gereja, ada masjid, dan di situ ada pesantren. Dan ini yang merangkum dan jadi bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Miniatur dari NKRI itu ada di Banu Roja. Iya. Kemudian ada objek wisata yang dikembangkan oleh desa saat ini, yakni yang di Lemito, yakni Paralayang. Nah, ini sudah mulai ada peminatnya. Kemudian ada pulau di Pohuwato ini adalah Pulau Lahe. Yang berikut ada destinasi wisata yang sementara dirintis oleh pemerintah daerah dan juga oleh desa. Ada beberapa objek wisata, termasuk di situ ada wisata mangrove dan agrowisata di beberapa desa. Semua ini insya Allah ini bisa menggenjot ekonomi, di mana di ulang tahun Pohuwato kemarin dan hari milad pertama dari pemerintahan saat ini, itu tema kita adalah ekonomi bergeliat. Jadi insya Allah Pohuwato sehat, ekonomi bergeliat ini salah satunya adalah bagaimana kita menjadikan destinasi wisata itu menjadi unggulan dan menjadi destinasi dari para wisatawan Nusantara maupun wisatawan lokal. Kemudian yang berikut, kemarin kita melaksanakan Festival Pohon Cinta, dan rupanya ini punya dampak yang sangat positif terhadap ekonomi dan juga para pelaku ekonomi kreatif, IKM maupun UKM. Di mana di situ di Pohuwato ini ada perhotelan, ada hotel-hotel dan penginapan, rumah makan yang luar biasa. Pada saat kita gelar acara Festival Pohon Cinta itu, animo masyarakat terhadap Kabupaten Pohuwato sangat luar biasa. H-5 itu Pak, itu hotel dan penginapan itu sudah penuh, sudah full, karena betapa mereka ingin menikmati view yang ada di Pohon Cinta. Kemudian juga di situ ada wisata kuliner. Ada wisata kuliner, ada juga pertunjukan-pertunjukan budaya yang kami gelar, sehingga masyarakat sangat antusias, dan ini dapat dirasakan secara langsung oleh para pelaku UKM maupun IKM dan juga ekonomi kreatif. Kemudian dampak dari program digitalisasi ini terhadap masyarakat, ini kami sangat setuju dan merespon dan mengapresiasi yang dilaksanakan saat ini tentang launching tribun.com ini.
Karena dengan adanya Tribun Gorontalo.com. Ya. Karena dengan adanya digitalisasi ini seluruh IKM maupun UKM itu serta industri pariwisata dan ekonomi kreatif itu dapat diketahui dan dikenal oleh seluruh masyarakat dunia, ya, baik itu melalui promosi maupun melalui konten-konten informasi lainnya, sehingga dapat memberikan taraf kehidupan dan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Pohuwato. Ini sudah kita buktikan, dan insya Allah ada testimoni dari Pak Bupati maupun Pak Ketua DPR di saat festival itu. Insya Allah Festival Pohon Cinta ini menjadi satu ikon yang bisa dimasukkan dalam karisma event nasional, insya Allah. Yang berikut strategi, bagaimana strategi pemerintah supaya wisata ini bisa mendongkrak ekonomi dan bisa memulihkan ekonomi ketika kita beberapa tahun lalu sampai saat ini ada pandemi, insya Allah sudah akan tidak ada lagi. Maka ada beberapa strategi yang akan dikembangkan, yang akan dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama adalah memperbaiki akses menuju tempat-tempat wisata, destinasi wisata. Kita ketahui bahwa ada wisata sementara dirintis saat ini, itu masih sangat memprihatinkan aksesnya, tetapi ada juga tempat wisata yang sifatnya adventure. Jadi orang bisa berjalan kaki, berpetualangan sampai ke lokasi itu. Tetapi memang sangat dibutuhkan akses yang baik untuk menuju destinasi itu. Yang kedua, mendorong dunia usaha swasta secara bersama-sama membangun amenitas pariwisata. Jadi program pendukung pariwisata itu seperti rumah makan, perhotelan, kemudian ada masjid dan sebagainya, tempat-tempat ibadah lainnya. Ini adalah hal-hal pendukung yang oleh pemerintah daerah itu bisa dipacu dan memberikan peluang kepada dunia usaha untuk bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah. Yang berikut, melakukan kerjasama kelembagaan dengan pemerintah daerah lainnya dalam hal promosi wisata. Banyak pertemuan yang kami lakukan baik oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten kota. Kami ingin melaksanakan satu kerjasama dengan daerah-daerah yang ada di pesisir selatan, sehingga saya sebut itu bahwa itu adalah kerjasama selatan-selatan. Jadi sepanjang Teluk Tomini ini, mulai dari Sulawesi Utara sampai ke Parimo itu, kita bisa kerjasama dalam hal mengembangkan wisata, sehingga disitulah kesempatan dan peluang ekonomi kita bisa kita tingkatkan. Dan yang berikut adalah upaya-upaya pemerintah yang dilakukan adalah mendorong UKM maupun IKM di sektor wisata dan ekonomi kreatif untuk memiliki daya saing produk. Saat ini memang sudah dikembangkan bagaimana produk-produk dari lokal itu bisa bersaing di tingkat regional maupun tingkat nasional. Dan yang terakhir adalah mendorong komunitas atau perhimpunan maupun asosiasi pariwisata, khususnya kalau di desa itu kita mengenal ada Pokdarwis, kelompok sadar wisata. Nah, dari mereka ini insya Allah tempat wisata kita atau pariwisata kita itu bisa berkembang dan juga memanfaatkan para pemuda-pemuda kita yang sangat potensial untuk bisa membantu pemerintah dalam hal mengembangkan destinasi wisata. Saya rasa itu pemaparan, dan mohon maaf, insya Allah ini bisa dikolaborasikan dengan program-program yang dari kabupaten kota lainnya, sehingga di Provinsi Gorontalo ini akan tercipta digitalisasi yang bisa memberikan informasi-informasi tentang keunggulan wisata di setiap daerah. Terima kasih, mohon maaf, wanubololo tilala dila binggila bandala. Dalam arti kata, kalau ada yang salah, mohon dimaafkan dan jangan dibawa-bawa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Zulkifli Umar. Terima kasih, sukses di Pohuwato. Dan selanjutnya saya ingin menyapa Pak Tarik Modanggu, PLT Bupati Gorontalo Utara. Apakah sudah bersama dengan kita? Tolong teman-teman panitia dibantu kalau Pak Tarik Modanggu, PLT Bupati Gorontalo sudah bersama-sama dengan kita di ruang virtual ini. Sekali lagi Pak Tarik, Assalamualaikum Pak Tarik. Pak Tarik Modanggu, PLT Gorontalo Utara,
Kalau begitu kita akan sapa Pak Anas Yusuf, Bupati Bualemo. Apakah sudah bersama-sama dengan kita? Pak Anas Yusuf. Kalau belum ada, saya akan menyapa juga Pak Arman Muhammad, tadi sudah, Pak Zulkifli Ahmad sudah, dan kita rasanya juga perlu menyatakan atau kepada Pak Torik juga belum, Pak Hamim Pau belum join, Pak Hamim Pau. Pak Anas Yusuf, sekali lagi Pak Anas Yusuf. Oke. Sekarang kalau begitu yang sudah ada saya Bu Kak Vera Feria, tokoh muda perempuan kita. Selamat sore, Assalamualaikum Kak Vera. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Gorontalo, selamat sore semuanya. Salam silaturahmi Pak Menteri, kemudian jajaran pemimpin daerah Kabupaten Gorontalo dan Wali Kota, serta Bapak Gubernur Gorontalo. Selamat sore semuanya. Oke, Kak Vera sebagai seorang praktisi dan pemerhati tentu mempunyai pengalaman terkait dengan desa wisata dan program digitalisasi desa wisata di kawasan Gorontalo. Bisa cerita Kak Vera? Ya, saya sendiri sebagai salah satu ketua dari Asosiasi Kopi Indonesia, saya sangat memperhatikan keberadaan kopi-kopi yang ada di Gorontalo, dan berbicara kopi tentunya pasti berbicara wisata. Kami sendiri ASKI punya program yang sekarang sedang kami fokuskan itu ke Bulamayo, tetapi kami tidak meninggalkan daerah-daerah lainnya. 5 kabupaten di Gorontalo itu semuanya tumbuh kopi. Saya telah melihat di daerah Kabupaten Gorontalo Utara itu kopinya berdampingan dengan sungai. Jadi saya melihat, oh ini potensi wisata kopi dan sungai. Terus kemudian di Bulamayo saya lihat, oh ini wisata kopi dan puncak. Terus kemudian Adipabuto yaitu Kabupaten Bualemo, ini wisata kopi yang luar biasa. Jalurnya untuk ke sana itu bagus banget untuk off-road. Nah kemudian ada lagi satu lagi di kawasan Pohuwato, itu ada di Desa Taludisi. Jadi keempat kabupaten ini sangat besar sekali potensi pariwisatanya. Kemudian saya sangat concern sekali dengan sampah-sampah masyarakat di sekelilingnya. Jadi saya ingin menyadarkan masyarakat lokal bahwa ya. Lanjut Mbak. Ya, saya ingin menyadarkan masyarakat lokal, jadi membangun sebuah kawasan wisata itu harus sangat diperhatikan sampah-sampahnya. Nah, saya mulai menggalakkan dengan orang-orang lokal, dengan tim Korpala, tentunya yuk kita sadarkan masyarakat untuk sadar wisata, terus kemudian jaga sampah lingkungannya. Jadi saya minta tolong sama Korpala, kasih tahu ke teman-teman yang berada di kawasan wisata, memilah dan memisahkan sampah rumah tangga dan sampah plastik. Karena rencananya nanti sampah-sampah itu kita akan daur ulang menjadi pupuk. Seperti itu. Jadi desa wisata yang hygiene, desa wisata yang bersih, kemudian juga indah dilihat mata. Nah, saya pun Departemen Lingkungan Hidup Kehutanan, saya mengajukan juga bahwa membangun sebuah desa wisata di Kehutanan Gorontalo. Khususnya di Departemen Kehutanan, saya ingin sekali hutan-hutan di Gorontalo itu ditanami kopi juga, sehingga kita membangun sebuah lingkungan wisata desa sekaligus wisata hutan. Seperti itu, Pak. Ya, Kak Vera, apakah desa-desa wisata itu yang seperti termasuk yang penghasil kopi, apakah menurut Anda sudah memanfaatkan dunia digital, Mbak? Untuk pemasaran, untuk sosialisasi, untuk menyampaikan, memberitahu kepada khalayak melalui internet atau digital, Kak? Ya, khusus dari ASKI sendiri, ada beberapa desa wisata dan pelaku UMKM-nya itu kita dorong untuk punya web. Awal Januari lalu kita meluncurkan 100 web gratis untuk para UMKM Gorontalo, dan kita fokuskan terutama yang bergerak di kopi, setelah itu keturunan-keturunan UMKM lainnya. Karena memang kan program dari pemerintah sendiri 2025 para UMKM itu harus melek digital. Jadi memang
kita sinambungkan dan kepada UMKM juga petani-petani kopi. Jujur banyak desa wisata kawasan kopi itu belum terjamah oleh sinyal. Gitu. Contohnya Pak Buto itu belum terjamah sinyal. Terus kemudian Dulamayo Selatan juga akses internet. Jadi kami juga sudah bilang kepada Pemda daerah dan alhamdulillah pimpinan daerahnya sangat mensupport. Insya Allah akan segera dibangun untuk kawasan tower di Dulamayo. Dan saya sangat terima kasih sekali untuk Pak Bupati, pimpinan Kabupaten Gorontalo yang telah membantu petani-petani kopi di Kabupaten Gorontalo agar lebih mudah lagi mengenalkan desa wisata kopi sekaligus kopinya ke produk nasional ataupun di internasional. Ketika saya berjalan keluar, saya selalu bercerita kopinya Gorontalo. Dulamayo punya kopi ini loh, dan dia kawasan wisata gunung. Kemudian Gorontalo Utara, dia kopinya tumbuh loh di sekitar pesisir sungai. Jadi Gorontalo itu excited luar biasa, di luar garis pantai yang sangat luas. Gorontalo pun memiliki desa wisata yang luar biasa, cukup luas, Pak. Iya, terima kasih Kak Vera. Luar biasa optimisme kita untuk bagaimana supaya kopi juga bisa menjadi andalan dari Gorontalo di kancah nasional maupun dunia internasional. Saya sekali mengundang kembali Pak Anas Yusuf dari Bualemo, apakah sudah bersama-sama dengan kita? Kalau memang Pak Anas Yusuf belum bersama-sama dengan kita, saya akan menyimpulkan ngobrol kita pada kesempatan sore hari ini terkait dengan launching tribungorontalo.com bahwa wisata-wisata desa di wilayah Provinsi Gorontalo masih begitu punya potensi yang luar biasa, namun harus didukung oleh infrastruktur langit yang cukup, yaitu bagaimana agar wilayah-wilayah desa wisata di Provinsi Gorontalo terjangkau oleh internet. Dan tadi pihak Telkom sudah berjanji mengelaborasi untuk membantu pemerintah daerah bagaimana agar desa-desa wisata yang potensial dapat dijangkau oleh internet, dan sekali lagi supaya ketika mereka sudah punya website bisa dimanfaatkan seoptimal mungkin, sehingga tidak hanya punya website tetapi juga ada updatingnya. Itulah kira-kira kesimpulan yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang luar biasa ini. Dan saya Febri Mahendra Putra, terima kasih atas semua partisipan yang hadir, narasumber kita yang luar biasa. Maka oleh karena itu saya akan menyerahkan panggung ini kembali kepada MC kita untuk memberikan closing, dalam acara yang luar biasa ini. Jadi sebelum kita menutup acara, saya akan menyampaikan pantun penutup. Sungguh lucu hewan bekantan, beli mangga dimakan berdua. Maafkan hamba bila bikin Anda kurang berkenan. Hamba taksim atas masukan tuan dan puan semua. Saya Febri Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network, pamit undur diri dan menyerahkan kembali panggung ini kepada MC kita, Mbak Delta Gonzales. Tapi sebelum itu, kita saksikan tayangan yang berikut ini. Saya Iskandar Ciko Uno, Ketua Umum BPD HIPMI Gorontalo mengucapkan selamat atas peluncuran portal tribungorontalo.com. Semoga portal Tribun Gorontalo memberikan informasi yang terbaik, informasi yang berkualitas untuk masyarakat Provinsi Gorontalo. Saya atas nama Ketua Palang Merah Indonesia Provinsi Gorontalo mengucapkan selamat atas dilaunchingnya media online Tribun di Provinsi Gorontalo. Halo, perkenalkan nama saya Raka Mutiara Putri, Putri Indonesia Gorontalo 2022. Saya ingin mengucapkan selamat atas peluncuran tribungorontalo.com. Semoga makin jaya dan sukses selalu. Saya Audia Paramata, NOU Provinsi Gorontalo 2019, mengucapkan selamat atas peluncurannya portal tribungorontalo.com.
Semoga portal tribungorontalo.com semakin maju dan jaya ke depannya dan dapat menghadirkan informasi ter-up-to-date dan juga terpercaya. Saya, Diah Nuraini, Duta Bahasa Provinsi Gorontalo tahun 2021, mengucapkan selamat atas launching Tribun Gorontalo. Semoga menjadi media yang berpartisipasi dalam menyosialisasikan bahasa Indonesia serta menjadi pelopor berita nomor 1 di Indonesia. Saya Asri Hidayatullah Arif Aziz, Duta Genre Provinsi Gorontalo tahun 2021 mengucapkan selamat atas peluncuran portal tribungorontalo.com. Saya Aris Setiawan, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Gorontalo, mengucapkan selamat atas peluncuran portal tribungorontalo.com. Semoga Tribun Gorontalo menjanjikan informasi yang real, edukatif, dan terpercaya. Tribun Gorontalo. Tribun Gorontalo, mata lokal menjangkau Indonesia. Tadi terkait digitalisasi dan potensi desa wisata yang ada di Gorontalo. Mari bersama-sama untuk memajukan Gorontalo dan pemberitaannya tentunya akan dikawal oleh tribungorontalo.com. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Feby Mahendra Putra sebagai moderator dan seluruh narasumber dengan materi-materi yang luar biasa serta tamu undangan dan juga sponsor yang telah mendukung kami. Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Gorontalo, Dinas Kominfo Kota Gorontalo, Dinas Kominfo Kabupaten Bone Bolango, Universitas Terbuka Gorontalo, Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Gorontalo, PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Gorontalo, JNE Cabang Utama Gorontalo, Maxim Transportasi Online Wilayah Gorontalo, M3 Galeri dan M3 Mebel, Aston Gorontalo Hotel and Villas, Amaris Hotel Gorontalo, dan Toko Buku Gramedia. Dan seperti janji saya tadi, selanjutnya saya akan mengumumkan siapa saja 4 nama yang beruntung mendapatkan door prize. Untuk teman-teman panitia bisa menunjukkan 4 nama siapa saja yang berhasil dan beruntung mendapatkan door prize. Ya. Baik, saya akan membuka catatan saya terlebih dahulu siapa saja yang berhasil dan sukses beruntung mendapatkan door prize. Saya ucapkan selamat kepada yang pertama, Sultan Rusdi dari Setda Provinsi Gorontalo. Yang kedua dari Anas Adam, KPP Pajak. Anda berdua berhasil mendapatkan voucher menginap di Aston Gorontalo Hotel and Villas. Dan untuk pemenang kedua dan ketiga dan keempat, maksud saya ada Sri Leyinda Mahmud dari Generasi Baru Indonesia, dan yang keempat ada Naili Suraya M. Yanis dari Komunitas Pengusaha Muda Gorontalo. Untuk Anda berdua berhak mendapatkan voucher menginap di Amaris Hotel Gorontalo. Untuk keempat pemenang bisa menghubungi panitia melalui chat kolom komentar untuk bisa segera mengklaim hadiahnya. Saya ucapkan selamat agar tidak segera hangus ya vouchernya ya. Oke, dan saya akan mengingatkan sekali lagi bagi peserta yang ingin mendapatkan sertifikat digital, Anda bisa mengisi form yang tersedia di chat Zoom dan YouTube tribungorontalo.com. Baik, terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam launching tribungorontalo.com. Kita dukung hadirnya tribungorontalo.com dalam pemberitaan Indonesia. Selalu sehat dan jangan lupa untuk bahagia bagi kita semua. Tribun Network, mata lokal menjangkau Indonesia. Sebelum penutup, saya akan kembali berpantun karena saya tidak mau kalah dengan Bapak Feby tadi ya. Manis nian sirup markisa, petik mangga pakai galah. Saya hanya manusia biasa, maafkan saya kalau ada salah. Saya Delta Gonzales, pamit undur diri. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buka mata, rasakanlah kehangatan senyuman, cinta dan persahabatan. Mari bergenggam tangan, beragam budaya begitu mengagumkan keelokan alamnya. Oh sungguh mempesona, indahnya negeriku. Ku cinta
pesona Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.